Miliarder pura-pura jadi tukang peternak ayam miskin untuk mengetes calon istri dan hasilnya. Udara di Jakarta adalah janji dan jebakan, penuh gemerlap kesuksesan yang seringkali datang bersama aroma kepalsuan. Di balik jendela kantornya yang setinggi langit di Menara Gema Holding, Rifki Darmawan menatap kota itu dengan mata hampa. Usianya baru 29 tahun, namun ia sudah memimpin imperium konstruksi dan properti yang dibangun kakeknya. Gelar miliarder termuda di Asia Tenggara adalah rantai emas yang mengikatnya pada kelelahan emosional. Ia muak. Muak dengan pandangan mata manja para wanita yang selalu sama, kalkulator tersembunyi di balik lensa kontak mahal, tawa yang diatur, dan pertanyaan yang selalu berujung pada portofolio saham atau daftar properti. Rifki, suara bariton Pak Derajat, Chief Operating Officer Gema Holding, memecah kesunyian ruangan. Kau yakin dengan rencana gila ini? Meninggalkan perusahaan tanpa kejelasan selama 6 bulan? Ini bukan main-main. Kau adalah inti dari semua ini. Rifki membalik kursi eksekutifnya. Wajahnya yang tampan, tajam, dan biasanya dingin, kini menunjukkan sedikit kelelahan yang nyata. Aku tidak meninggalkan, Pak Derajat. Aku hanya mengambil cuti panjang yang sangat dibutuhkan. Semua urusan bisnis sudah kuserahkan pada Pak Jono dan sistem yang ada. Aku hanya akan mengendalikan dari jauh. Dan ya, aku sangat yakin, Pak Derajat, seorang pria paruhbaya yang setia, hanya bisa menghela napas. Ia tahu, di balik jas mahal dan nama besar, Rifki adalah jiwa yang merindukan kejujuran. Ini semua karena kekecewaanmu pada Nona Sania, kan? Rifki tertawa sinis. Sania? Dia bukan kekecewaan, Pak. Dia hanya sebuah studi kasus. Wanita yang datang kepadaku dengan surat perjanjian pranikah, meminta jaminan 50 miliar jika kami bercerai. Dia bahkan tidak mencoba menyembunyikan rencananya. Ia bangkit dan berjalan menuju meja, mengambil kunci mobil tua yang sengaja dibelinya. Aku ingin mencari manusia, Pak Derajat, bukan investor di balik gaun pengantin. Pak Derajat mengangguk pelan. Baiklah, aku dan Pak Jono akan memastikan perusahaan tetap aman dan keluargamu tidak curiga. Ia mendekat dan berbisik, terutama Paman Hardi dan Tante Lani. Mereka sudah mengendus ketidakhadiranmu. Justru itu intinya, Pak Derajat, balas Rifki, senyum misterius tersungging di bibirnya. Aku butuh Hardi dan Lani bergerak. Aku butuh mereka menunjukkan taringnya. Dan aku butuh seorang wanita yang tidak bisa dibeli untuk membantuku mengujinya. Pak Derajat menatap kunci mobil tua di tangan Rifki. Jadi, Rifki Darmawan akan berubah menjadi Rizal, si peternak ayam, di desa Mekarsari, tempat terpencil yang kau beli tahun lalu. Tepat, jawab Rifki. Rizal hanya punya gubuk, hutang kecil, dan peternakan ayam. Semua kemewahan akan kutinggalkan. Ini adalah ujian yang kejam, Pak Derajat. Tapi ini satu-satunya cara untuk membersihkan hatiku dan, mungkin, perusahaanku. Keesokan harinya, Rifki menanggalkan jasnya, membuang jam tangan mahalnya ke dalam brankas, dan berganti dengan kaos lusuh, celana jeans belel, dan topi usang. Mobil mewahnya diganti dengan pikap tua yang sudah dimodifikasi agar tampak butut. Di dalam mobil itu, ia membawa semua yang ia butuhkan untuk hidup sederhana, harapan yang tulus dan sebuah nama baru. Halo, Pak Jono. Rifki menelepon saat tiba di desa Mekarsari. Aku sudah tiba. Kau dan istrimu sudah menempati rumah di sebelah, kan? Sudah, Tuan Rifki. Maksud saya, Rizal. Jawab Pak Jono melalui sambungan telepon. Nadanya bercampur geli dan cemas. Gubuk peternakan dan ayam-ayamnya sudah siap. Semuanya tampak otentik. Bahkan saya sudah menyebarkan gosip bahwa Anda anak muda yang mencoba peruntungan tapi selalu sial. Bagus, kata Rifki. Ingat peran kalian. Kalian adalah satu-satunya keluarga yang kumiliki di sini, dan kalian harus menentang keras hubunganku dengan calon istriku. Buat dia merasa tertekan secara sosial dan finansial. Biarkan ujian ini sekejam mungkin. Siap, Rizal. Tutup Pak Jono. Hidup baru dimulai. Setiap pagi, Rizal, nama samaran Rifki, harus berhadapan dengan bau kotoran ayam dan pekerjaan fisik yang keras.
Tangannya yang biasa memegang pena mahal dan touchscreen kini dipenuhi kapalan dan debu. Rasa sakit pada punggung dan ototnya adalah harga yang ia bayar untuk sebuah kejujuran. Beberapa hari pertama, Rizal hanya bekerja dan mengamati. Desa Mekarsari adalah sebuah permata yang tersembunyi, dengan masyarakat yang sederhana, lambat, namun hangat. Disinilah ia melihatnya untuk pertama kali. Namanya Ayu. Ayu bukan tipe wanita yang sering dilihat Rifki di kota. Ia tidak memakai riasan tebal, pakaiannya sederhana, dan tangannya cekatan. Ayu adalah pemilik warung kecil di dekat peternakan Rizal. Warungnya bukan hanya tempat menjual kebutuhan pokok, tetapi juga jantung sosial desa, tempat para ibu bergosip dan para pria mengopi. Ayu adalah pelayan, kasir, sekaligus manajer operasional warungnya. Ia memancarkan aura ketenangan dan ketulusan. Senyumnya seperti sinar matahari yang datang setelah badai, lembut, tetapi menghangatkan. Suatu pagi, saat Rizal sedang sibuk membersihkan kandang, Ayu datang dengan keranjang. "Rizal, telurnya sudah siap dijual?" Suara ceria Ayu menyapa. Rizal menoleh. Di depannya berdiri Ayu, gadis yang sudah beberapa hari ia amati. Rambutnya diikat rapi, wajahnya bersih tanpa riasan berlebihan. Rizal harus mengerahkan semua bakat aktingnya untuk tampak lesu. "Sudah, Yu. Silakan ambil." "Seperti biasa, yang paling besar," jawab Rizal, mencoba menyembunyikan kekagumannya pada kemudahan gerak Ayu. Ayu tertawa kecil sambil memilih telur. Tawanya renyah, tanpa filter. "Telurmu ini memang paling bagus, Rizal. Padahal, peternakanmu paling kecil di sini. Kau pasti memberikan nutrisi terbaik." Rizal menghela napas panjang, memasang wajah sedih yang sudah ia latih di depan cermin. "Ah, hanya berkat kerja keras saja, Yu. Mau bagaimana lagi, modal pas-pasan. Aku ini orang desa yang terlalu ambisius dengan modal minim." Ayu tidak membalas dengan simpati berlebihan, justru dengan semangat. "Jangan menyerah. Semua butuh proses. Semua orang sukses mulai dari kecil. Omong-omong, kamu butuh karung pakan ayam lagi? Aku bisa titip di mobil Pak Kades besok lusa. Punya Pak Kades sedang ke kota." "Boleh, Yu. Tapi nanti ku ganti uangnya saat panen telur minggu depan. Aku sedang benar-benar bokek," kata Rizal, sengaja menekan kata bokek. Ini adalah umpannya. Reaksi Ayu adalah penentu apakah ia akan melanjutkan skenario ini atau tidak. Ayu menggeleng ringan. "Santai saja, Rizal. Tidak usah sungkan. Toh, Pak Kades juga sering menolong. Anggap saja ini rezeki yang berputar." Ayu membayar telur. Ia sengaja membulatkan uangnya ke atas, memberikan kelebihan receh yang tidak ia minta kembali. "Ini untuk tambah-tambah biaya kopi malammu, ya." Rizal memperhatikan kelebihan uang itu. Jumlahnya kecil, hanya beberapa ribu rupiah. Tapi bagi Rifki yang selalu berhadapan dengan transaksi bernilai miliaran, keikhlasan Ayu dalam memberi uang kecil tanpa pamrih itu terasa seperti setetes air di gurun pasir. Kejujuran Ayu tidak diukur dari nilai uang itu, tetapi dari ketulusan niatnya. Ia tidak meremehkan kemiskinan Rizal, melainkan mendukung perjuangannya. "Terima kasih, Yu," ujar Rizal. "Kamu baik sekali." "Semua orang desa di sini saling membantu, Rizal," jawab Ayu santai, seolah hal itu lumrah. Ia mengambil keranjang telurnya. "Jangan lupa semangatnya. Aku pergi dulu." Saat Ayu berlalu, Rizal tidak langsung kembali bekerja. Ia bersandar di tiang kandang. Di tangan kanannya, ia memegang uang receh pemberian Ayu. Sebuah kiasan yang ironis. Miliarder besar, yang kekayaannya bisa membeli desa ini, merasa terharu oleh kebaikan hati kecil dari seorang penjual warung. Ujian pertama Rifki untuk menemukan kejujuran, diluluskan oleh Ayu dengan sebuah senyuman dan kelebihan uang receh. Rizal tahu, pintu hati Ayu adalah satu-satunya gerbang yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan. Rifki menghirup napas dalam-dalam, menghirup aroma peternakan yang menyengat, yang kini terasa lebih murni daripada udara ber-AC di kantornya. Ia tersenyum, bukan senyum sinis yang biasa ia berikan di rapat direksi, tapi senyum hangat yang sudah lama hilang. Rencana penyamaran ini akan berlanjut.
Bukan lagi sekadar tes, tetapi sebuah perjalanan emosional yang ia harap akan menemukan rumah sejatinya. Ujiannya baru saja dimulai, dan ia sudah yakin, wanita ini akan menjadi kunci yang membuka semua kotak Pandora yang telah ia kunci dalam hidupnya. Setelah interaksi perdananya dengan Ayu, di mana Rizal, nama samaran Rifki, mendapatkan bukti nyata bahwa ketulusan Ayu bukan sekadar bualan, gairah Rifki untuk melanjutkan penyamarannya semakin besar. Kelebihan uang receh dari Ayu, yang kini disimpannya di saku kemeja lusuh, terasa lebih berharga daripada dividen jutaan dolar yang ia terima setiap kuartal. Ia telah menemukan secercah harapan. Namun, mengagumi dari jauh tidak cukup. Rifki butuh melihat seberapa dalam akar ketulusan Ayu tertanam. Ia harus menguji apakah kebaikan hati itu hanya berlaku pada hal-hal kecil, atau mampu bertahan saat dihadapkan pada kekacauan dan kotoran, yang secara harfiah adalah bagian dari pekerjaan peternak ayam. Rizal mendatangi Pak Jono, pria yang setia menjadi kepala keamanan sekaligus tangan kanannya dalam operasi ini, yang kini menyamar sebagai tetangga dan paman palsu Rizal. Pak Jono, bisik Rizal saat bertemu di belakang kandang, di mana mereka yakin tidak ada yang menguping. Rencana kedua. Aku butuh kamu merusak pipa air di bagian tengah kandang. Jangan sampai ayamnya terluka, hanya buat becek dan berantakan. Aku ingin skenario bencana kecil. Pak Jono, yang dulu sering berurusan dengan proyek bernilai triliunan, kini harus menjadi aktor sekaligus sabotir kecil. Siap, Rizal. Saya akan pastikan itu terlihat seperti kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian seorang peternak amatir. Keesokan siangnya, drama itu dimulai. Rizal sengaja mengundang Ayu untuk mengantarkan sebungkus nasi pecel yang ia pesan ke warungnya. Saat Ayu mendekat, Rifki sudah berada di tengah genangan air, berpura-pura panik. Pipa air sengaja dibuat bocor, memancarkan air keruh yang bercampur dengan lumpur dan kotoran ternak. Bau tak sedap langsung menyeruak, jauh lebih pekat dari biasanya. Kandang Rizal terlihat seperti area bencana mini. Astaga, Rizal, apa yang terjadi? Seru Ayu panik. Nasi pecel di tangannya hampir terjatuh. Rizal menghela napas panjang. Wajahnya dipenuhi frustrasi buatan. Ia menyeka keringatnya dengan punggung tangan yang kotor. Beginilah, Yu. Nasib buruk memang suka mampir tanpa diundang. Pipa itu sudah tua. Aku tidak punya uang untuk menggantinya, dan akhirnya pecah. Sekarang, air meluap, kandang becek. Ayam-ayam ini bisa sakit. Yu, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Rizal memandang Ayu, menanti reaksi yang paling ia takuti. Jijik, penyesalan, atau bahkan saran agar ia menjual saja peternakan itu. Namun, reaksi Ayu jauh melampaui dugaannya. Wajah Ayu memang menunjukkan kekhawatiran, tetapi bukan pada kotoran di sekitarnya. Fokusnya tertuju pada masalah yang harus diselesaikan. Jangan hanya diam, Rizal. Itu pipa pecah, bukan akhir dunia. Ayu meletakkan sebungkus nasi pecel di meja kayu terdekat yang masih kering. Ia lalu menyingsingkan lengan bajunya sampai ke siku, tidak peduli dengan kulit putihnya yang akan kotor. Mana cangkulmu? Kita harus cepat-cepat membuat saluran air darurat dulu biar genangan ini bisa surut. Kalau airnya terus merendam tanah, kandangmu bisa ambruk, dan ayam-ayammu kedinginan. Seru Ayu, matanya memancarkan tekad yang kuat, seolah-olah ia adalah seorang panglima perang yang harus menyelamatkan pasukannya dari musuh. Rizal terkejut. Hei, Yu, jangan. Ini kotor sekali. Ini lumpur dan kotoran. Kamu tidak perlu melakukan ini. Biar aku saja. Kamu kan harus kembali ke warungmu. Ayu sudah menemukan cangkul butut Rizal dan menyerahkannya. Kamu pegangi pipa yang bocor itu agar airnya tidak terlalu deras. Aku yang menggali paritnya. Cepat. Tidak ada waktu untuk berdebat. Tapi, Yu. SST. Aku tidak mau dengar alasan apapun. Potong Ayu tegas. Tangannya yang lembut tanpa ragu mulai mengayunkan cangkul, memecah lumpur kental. Kamu tidak boleh malu dengan lumpur, Rizal. Semua yang kita makan hari ini, semua yang kita perjuangkan, berasal dari tanah. Kotoran adalah bagian dari proses. Yang memalukan adalah menyerah pada masalah, bukan kotoran. Rizal, atau lebih tepatnya, Rifki, merasa pipinya memanas.
Kata-kata Ayu terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Ia, miliarder yang terbiasa memberi perintah dari balik meja marmer, kini diperintah oleh seorang gadis desa untuk berbuat sesuatu, dan ia menurutinya tanpa protes. Ia segera memegang pipa yang bocor. Tangannya kini benar-benar berlumur kotoran ternak. Mereka bekerja bahu-membahu di bawah terik matahari. Rizal memegang pipa dengan kaku, sementara Ayu menggali dengan gerakan cekatan dan energik, menunjukkan kekuatan fisik yang tersembunyi di balik perawakan sederhananya. Tidak ada keluhan, tidak ada rengekan. Hanya fokus pada tujuan, menyelamatkan kandang. "Kenapa kamu melakukan ini, Yu?" tanya Rizal. Suaranya sedikit serak karena haru. Ayu berhenti sejenak, mengusap peluh di dahinya dengan punggung tangan yang penuh lumpur. "Karena kita manusia, Rizal. Kalau aku bisa membantu, kenapa tidak? Memangnya kau pikir aku akan lari hanya karena sedikit kotoran?" Ia tersenyum. Senyumnya kini dihiasi coretan lumpur, menjadikannya pemandangan paling tulus dan paling indah yang pernah dilihat Rifki. "Di desa ini, kita hidup berdampingan. Kalau peternakanmu gagal, aku juga ikut sedih. Telurmu itu salah satu andalan warungku. Jadi, aku juga punya kepentingan di sini." Ayu mencoba membuat segalanya terdengar praktis, menyembunyikan kebaikan hatinya yang tak ternilai. Setelah hampir 1 jam, saluran air darurat berhasil dibuat. Air genangan perlahan surut, dan Rizal berhasil menutup kebocoran sementara dengan kain bekas. Kandang masih becek dan berbau, tetapi setidaknya krisis teratasi. Mereka berdua duduk lemas di ambang pintu gubuk. Pakaian Ayu, kaos dan sarung, kini penuh bercak lumpur. "Terima kasih banyak, Yu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu," kata Rizal tulus. Ayu mengambil sebungkus nasi pecel yang tadi ia letakkan. "Makan ini dulu. Kamu sudah bekerja keras. Dan kalau mau membalas, nanti setelah ini kamu ganti bajumu dan datang ke warungku. Bersihkan sepatumu, jangan sampai aku membersihkannya juga." Canda Ayu, tertawa. "Aku serius, Yu. Aku harus ganti rugi." Ayu menggeleng. "Tidak ada ganti rugi, Rizal. Anggap saja ini investasi. Investasi kepercayaan. Sekarang, kamu fokus saja menabung agar bisa beli pipa baru. Janji." "Aku janji," bisik Rizal, menatap mata Ayu. Ia melihat bayangan dirinya di mata Ayu, seorang pria yang kotor oleh lumpur, tetapi hatinya tiba-tiba terasa bersih. Ayu bangkit. "Baiklah. Aku harus kembali. Jangan lupa makannya." Ia lalu berjalan pergi tanpa membersihkan sepatunya, seolah lumpur itu adalah medali kehormatan setelah pertempuran kecil. Rizal memperhatikan kepergiannya, hatinya dipenuhi rasa syukur yang mendalam. Ia telah bertemu dengan ratusan wanita yang sempurna, tetapi baru kali ini ia bertemu dengan wanita yang rela menjadi kotor. Rifki menyadari satu hal krusial. Ujian terberat bagi sebuah hubungan bukanlah kekurangan materi, melainkan keengganan untuk berbagi penderitaan dan kesulitan fisik. Ayu tidak hanya menawarinya secangkir kopi, tetapi ia menawarinya bahu untuk menyangga beban yang kotor dan berat. Di matanya, Ayu bukan lagi hanya seorang penjual warung sederhana. Ayu adalah Ratu Lumpur, yang integritasnya bersinar bahkan saat dikelilingi kekacauan. Rizal buru-buru menghabiskan nasi pecel itu, lalu mengganti pakaiannya. Ia harus segera menyusun strategi kencan berikutnya. Setelah Ayu membuktikan bahwa ia tidak gentar pada kotoran dan kerja keras, kini saatnya Rizal menguji kesiapan hati Ayu untuk hidup dalam keterbatasan sosial dan finansial yang ia ciptakan. Ujian selanjutnya adalah ujian paling mendasar dari sebuah hubungan, kencan tanpa kemewahan. Sebuah kencan yang hanya menyajikan singkong rebus dan pemandangan sungai. Rizal tahu, ini akan menjadi salah satu fase terpenting dalam rangkaian panjang ujiannya. Setelah insiden pipa pecah, ikatan antara Rizal dan Ayu tumbuh semakin erat, diperkuat oleh lumpur dan kerja keras bersama. Rizal melihat Ayu bukan lagi sekadar penjual warung, tetapi sebagai jangkar yang kokoh di tengah badai. Ia telah melihat kesediaan Ayu untuk berkorban tanpa menghitung untung rugi, sebuah kualitas yang hilang dari lingkaran sosial Rifki di kota besar. Ayu telah berhasil melewati ujian fisik dan empati. Kini saatnya menguji hatinya terhadap godaan kenyamanan duniawi yang sangat jauh dari realitas mereka. "Ayu," kata Rizal suatu sore,
Setelah membantu Ayu merapikan meja warungnya yang mulai sepi, ia menyeka keringatnya, memasang ekspresi ragu-ragu yang ia harapkan tampak natural. Ayu menoleh, memberinya senyum hangat yang selalu menenangkan jiwa Rifki. "Ya, Rizal, ada yang mau kamu pinjam lagi? Jangan khawatir soal pakan, aku sudah titip pada Pak Kades." "Bukan soal pakan." Rizal menarik napas, tangannya tampak meremas topi usangnya. Aku ingin mengajakmu keluar malam ini." "Kencan?" Wajah Ayu merona tipis. "Kencan? Tentu saja, aku mau. Tapi, peternakanmu sudah aman. Aku ingin kita keluar dari desa ini sebentar." Rizal menekankan kata-kata itu seolah itu adalah usaha yang mahal. "Tapi, kamu harus tahu, Yu, aku hanya punya uang pas-pasan. Mungkin hanya cukup untuk makan malam sederhana." Ayu tertawa renyah. "Memangnya kamu pikir aku harus makan lobster, Rizal? Kita bisa makan bakso di pasar malam. Itu sudah mewah bagiku." "Jam berapa?" "Bukan pasar malam." Rizal menggeleng, matanya mencari mata Ayu, mengukur kejujuran dalam responnya. Ia harus membuat kencan ini sesederhana dan semiskin mungkin, jauh dari hiruk-pikuk yang bisa menawarkan kemewahan. "Aku akan menjemputmu jam 7. Pakai saja pakaian yang nyaman." Pukul 7 malam, Rizal menjemput Ayu dengan sepeda motor bututnya. Bukannya membawa Ayu ke kota, atau bahkan ke pusat keramaian desa, Rizal membelokkan setang motornya menuju jalan setapak yang mengarah ke pinggiran sungai di belakang desa, tempat yang sepi dan gelap, hanya diterangi oleh cahaya rembulan dan kunang-kunang yang bertebaran. Ayu berpegangan erat di pinggang Rizal. "Kita mau kemana, Rizal? Bukankah ini terlalu sepi?" "Ini adalah tempat kencan paling mahal yang bisa kutawarkan, Yu," bisik Rizal, suaranya dibuat penuh penyesalan. Mereka tiba di tepi sungai. Rizal mengeluarkan sebuah tikar lusuh dari bagasi motor. Di atas tikar itu, ia meletakkan 2 gelas teh manis hangat yang sudah ia siapkan di termos, dan sepotong besar singkong rebus yang masih mengeluarkan uap. "Maaf, Yu," kata Rizal, menundukkan kepalanya, suaranya syarat dengan rasa bersalah yang dibuat-buat. "Hanya ini yang bisa aku berikan. Aku tahu, kamu pantas mendapat makan malam yang lebih mewah, di tempat yang lebih terang dan aman." Suasana hening sejenak. Hanya suara air sungai yang mengalir dan gesekan daun ditiup angin yang menjadi saksi. Jantung Rifki berdebar kencang. Ini adalah momen krusial. Apakah Ayu akan menunjukkan sedikit pun kekecewaan? Apakah ia akan membandingkan ini dengan kencan teman-temannya? Ayu mengambil potongan singkong rebus itu, menggigitnya perlahan. Ia mengunyahnya dengan mata tertutup, seolah menikmati cita rasa yang mewah. "Singkong ini, Rizal, enak sekali," kata Ayu. Matanya kini menatap ke langit malam, penuh bintang yang bersinar seperti permata di beludru hitam. Manis, lembut, dan hangat. Dinginnya teh di sini juga lebih segar daripada minuman dingin di restoran manapun. Rizal merasa ada beban berat yang terangkat dari dadanya. "Tapi, kamu tidak kecewa? Teman-temanmu pasti sering diajak ke tempat-tempat bagus, ke kafe yang ramai, atau setidaknya ke alun-alun kota." Ayu menoleh. Matanya memantulkan cahaya bulan. "Untuk apa iri, Rizal? Aku hanya perlu tahu, apakah orang yang bersamaku ini bekerja keras, jujur, dan menghargaiku. Dan aku melihat semua itu di dirimu, di balik kaos lusuhmu, di balik bau kotoran ayam di tanganmu." Ia meletakkan tangannya di atas tangan Rizal yang memegang gelas teh. "Aku lebih suka singkong yang kamu rebus sendiri ini, di bawah bintang-bintang ini, daripada sepiring trufle dan coklat mahal dari pria yang tidak punya hati atau ketulusan. Bukankah keindahan yang hakiki itu tidak pernah dijual, Rizal?" Kata-kata Ayu adalah mata air kejujuran yang membasahi hati Rizal yang kering. Itu bukan hanya jawaban yang ia harapkan, itu adalah prinsip hidup yang ia rindukan. Rizal harus mendesak lebih jauh. Ia harus memastikan bahwa Ayu tidak hanya menerima keterbatasan, tetapi juga siap berbagi masa depan tanpa janji kemewahan. "Dengarkan aku, Yu," kata Rizal, suaranya kini lebih dalam dan serius. "Aku harus jujur. Aku hanyalah peternak kecil. Usahaku naik turun. Bagaimana jika, seumur hidupku,
Aku tidak akan pernah bisa memberimu kehidupan yang mewah, rumah yang bagus, atau perhiasan yang kau inginkan. Ia menatap Ayu dengan sungguh-sungguh. Wajahnya kini telanjang di bawah cahaya bulan, meninggalkan semua kepura-puraan. Aku mungkin hanya bisa memberimu gubuk reot ini selamanya. Apa kamu siap menghadapi kenyataan itu? Menghadapi ejekan dan pandangan meremehkan dari orang lain? Ayu tidak mengalihkan pandangan. Ia justru menguatkan genggaman tangannya pada Rizal. Aku siap, Rizal, jawab Ayu, tanpa keraguan sedikitpun. Karena aku tahu, kemewahan sejati bukan dihitung dari berapa banyak uang yang kita miliki, tapi berapa banyak kebahagiaan yang kita bagi. Rumah yang bagus tidak dibangun dari semen mahal, tapi dari dua hati yang bekerja keras dan saling percaya. Kita akan membangun kemewahan kita sendiri dari nol, lanjut Ayu, matanya bersinar penuh optimisme. Aku tidak butuh istana yang sudah jadi. Aku hanya butuh kamu di sampingku, bekerja, berjuang, dan menikmati hasil dari keringat kita sendiri. Bukankah hasil yang manis itu lebih berharga, Rizal? Rizal merasakan gelombang emosi yang begitu kuat sehingga ia kesulitan menahan air mata. Miliaran di rekening banknya terasa tidak berarti dibandingkan dengan harga dari ucapan Ayu malam itu. Ia telah melihat ribuan wanita menyerah pada tawaran yang lebih besar. Namun Ayu, dengan hanya singkong rebus di tangannya, telah memenangkan hati Rifki seutuhnya. Terima kasih, Yu, bisik Rizal, suaranya pecah. Itu bukan terima kasih atas persetujuan kencan, melainkan terima kasih karena telah membebaskannya dari belenggu keraguan. Kenapa kamu berterima kasih? Aku yang seharusnya berterima kasih, kata Ayu lembut, meletakkan kepalanya di bahu Rizal. Untuk pertama kalinya, aku merasa dihargai bukan karena senyumku saat melayani pembeli, tapi karena diriku seutuhnya. Malam itu, di tepi sungai yang gelap dan sepi, Rizal dan Ayu berbagi janji yang lebih kuat dari surat kontrak manapun. Rifki tahu, skenario uji coba ini harus dilanjutkan, bukan untuk menguji hati Ayu lagi, melainkan untuk menguji sejauh mana keserakahan keluarganya bisa bergerak. Ayu adalah berlian yang telah ia temukan. Kini ia harus memastikan tidak ada tangan kotor yang bisa merebutnya. Rifki memeluk Ayu erat-erat. Jantungnya berdebar, bukan karena adrenalin bisnis, tetapi karena cinta yang murni. Ia sudah memutuskan, Ayu adalah wanita yang dicarinya, wanita yang siap membangun istana di atas lumpur. Sekarang, Rifki harus segera memulai tahapan selanjutnya, tahap di mana ia akan melibatkan Pak Jono untuk mengatur keluarga palsu dan bersiap untuk mengumumkan rencana pernikahan sederhana mereka, langkah yang ia yakini akan memicu reaksi keras dari keluarga aslinya yang serakah. Malam kencan singkong rebus itu adalah titik balik. Bagi Rizal, janji tulus Ayu di bawah taburan bintang terasa seperti kontrak abadi yang jauh melampaui segala dokumen hukum yang pernah ia tanda tangani. Kepastian hatinya kini telah kokoh. Keraguannya telah tergerus oleh kejujuran Ayu. Rizal tidak hanya menemukan cinta, ia menemukan rekan seperjuangan yang siap menentang keterbatasan. Beberapa minggu setelah kencan romantis sederhana itu, Rizal dan Ayu menjadi pasangan yang tak terpisahkan di desa. Rizal selalu membantu Ayu di warung saat ia luang, dan Ayu tidak pernah ragu ikut kotor membantu Rizal di peternakan. Mereka adalah simbol nyata dari pepatah, cinta tidak mencari yang sempurna, tetapi mencari yang bersedia berjuang bersama. Suatu sore, Rizal memutuskan bahwa saatnya untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Ia telah merangkai skenario berikutnya, yang pasti akan memicu reaksi keras dari keluarga palsu yang ia persiapkan, dan yang lebih penting, dari keluarga aslinya yang serakah. Ia mengajak Ayu ke tempat favorit mereka, di bawah pohon beringin tua yang rindang di pinggir sawah, yang sering disebut penduduk desa sebagai pohon kesaksian, karena usianya yang ratusan tahun. "Yu," panggil Rizal. Suaranya sedikit bergetar, meskipun kali ini getaran itu adalah perpaduan antara kegugupan nyata dan keharusan akting. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku celananya, kotak bludru hitam yang sudah usang, sengaja dibeli dari toko barang antik. Ayu menatap kotak itu, matanya membesar. "Aku tidak bisa memberimu cincin berlian, Yu," kata Rizal, membuka kotak itu. Di dalamnya, terbaring sepasang cincin perak tipis, polos tanpa ukiran apapun. Cincin ini terbuat dari perak, hasil kerajinan tukang perhiasan di pasar. Harganya mungkin tidak seberapa, tapi aku harap maknanya bisa kau terima. Ayu menggenggam tangannya,
mencoba menahan air mata yang mulai mendesak. Aku mencintaimu, Yu, ucap Rizal, menatap dalam mata Ayu. Ia membiarkan kejujuran dari hati Rifki mengalir, menembus topeng Rizal. Aku mencintaimu, bukan karena kamu cantik, atau karena kamu baik, tapi karena kamu adalah wanita yang paling jujur dan berani yang pernah aku temui. Kamu melihatku saat aku berlumur kotoran, saat aku hanya punya singkong rebus. Kamu tidak pernah mengeluh atau pergi. Kamu memilih untuk bekerja keras di sampingku. Lanjutnya, suaranya semakin mantap. Aku tahu, aku hanya peternak miskin yang masa depannya tidak pasti. Rumahku gubuk, pekerjaanku bau, dan aku tidak bisa menjanjikan apa-apa selain kerja keras. Rizal berlutut di tanah di hadapan Ayu. Maukah kamu, Ayu, menjadi istriku? Maukah kamu berbagi hidup denganku, dengan semua kekurangan ini, dan membangun istana kita dari nol, di atas lumpur, seperti yang pernah kita janjikan? Ayu tidak langsung menjawab. Ia menunduk. Air mata yang ia tahan sejak tadi akhirnya tumpah, membasahi pipinya. Rizal, bisik Ayu, suaranya tercekat. Kenapa kamu selalu menekankan kekuranganmu? Aku tahu kamu tidak punya harta, tapi kamu punya hati yang besar dan tangan yang mau bekerja. Itu jauh lebih berharga daripada harta. Ia mengulurkan tangannya, meminta Rizal untuk berdiri. Jangan berlutut untukku. Kita harus berdiri sejajar untuk menghadapi dunia. Rizal bangkit, hatinya melonjak kegirangan, namun ia berusaha menahan emosinya. Aku mau menikah denganmu, Rizal, kata Ayu, matanya kini tegas dan berkaca-kaca. Tapi, aku punya syarat. Jantung Rizal, yang merupakan jantung Rifki sang miliarder, kembali berdebar. Apakah ini saatnya? Apakah ia akan meminta sesuatu yang material? Sekarang setelah emosinya terlibat, syaratnya bukan perhiasan atau rumah besar, kata Ayu, seolah membaca kekhawatiran Rizal. Ia mengambil cincin perak itu dari kotak dan menggenggamnya. Syaratku, kita harus berjanji untuk tidak pernah berhenti bekerja keras. Jangan pernah malu dengan pekerjaan kita, dan jangan pernah berhenti berharap. Ayu menatap cincin perak di tangannya. Dan yang paling penting, kita harus berjanji untuk tidak pernah berbohong satu sama lain, tidak peduli seberapa buruk situasinya. Kejujuran adalah pondasi istana kita, Rizal. Aku hanya butuh kejujuranmu. Mendengar permintaan Ayu, Rizal merasa dihantam oleh gelombang rasa bersalah yang menusuk. Permintaan Ayu itu adalah janji suci yang ironis, mengingat seluruh hubungannya dibangun di atas kebohongan. Namun, ia tahu, kebohongan ini bertujuan mulia untuk menguji ketulusan sejati dan, yang akan datang, membersihkan kekacauan di keluarganya. Aku janji, Yu, kata Rizal, suaranya dipenuhi ketulusan yang murni, terlepas dari kebohongan identitasnya. Aku janji tidak akan pernah berbohong padamu tentang perasaanku, dan aku akan selalu jujur dalam segala hal, setelah semua ini selesai. Rizal memasangkan cincin perak sederhana itu di jari manis Ayu. Cincin itu pas, bersinar redup memantulkan cahaya senja. Itu adalah cincin pertunangan yang paling sederhana, tetapi bagi Rifki, itu adalah ikatan paling kuat yang pernah ia miliki. Ayu membalas dengan memasangkan cincin yang satunya di jari Rizal. Kita akan berjuang bersama, Rizal, bisik Ayu, memeluknya erat. Aroma keringat dan sabun murah Ayu terasa lebih menenangkan daripada parfum mahal manapun. Aku percaya padamu. Rizal membalas pelukan itu, hatinya dipenuhi rasa syukur dan penyesalan. Ia harus mengakhiri sandiwara ini sesegera mungkin, tetapi tidak sebelum menguji Ayu dan keluarganya dengan ujian yang paling berat. Malam itu, Rizal menghubungi Pak Jono. Pak Jono, siapkan skenario berikutnya. Perintah Rizal dengan nada bisnis yang dingin, kembali menjadi Rifki sejenak. Aku sudah melamar Ayu. Sekarang, sebarkan kabar itu. Dan atur agar Randy, putra klien yang kau sewa, mulai mendekati Ayu dengan tawaran pekerjaan mewah dan rayuan. Buat dia berpikir dia bisa merebut Ayu dari peternak miskin ini. Siap, Rizal, jawab Pak Jono. Saya sudah mengatur Randy agar tampak meyakinkan. Dia akan menawarkan Ayu posisi manajer di butik fiktif di kota. Ini akan menjadi ujian materi yang pertama, kan? Bukan hanya ujian materi, Pak Jono,
koreksi Rizal. Ini ujian harga diri dan kesetiaan. Aku ingin melihat apakah Ayu akan tergiur oleh janji kemewahan dan meninggalkan aku, atau memilih untuk tetap setia pada janji di tepi sungai. Rizal menatap cincin perak di jarinya. Ia tahu, ujian ini adalah palu godam yang akan menghancurkan atau menguatkan hubungan mereka. Ia berdoa dalam hati, semoga berlian di sampingnya, Ayu, cukup kuat untuk menahan hantaman godaan duniawi. Kabar pertunangan sederhana Rizal dan Ayu dengan cincin perak tipis itu menyebar secepat api di desa. Reaksi yang muncul beragam. Sebagian besar warga desa merasa terharu dengan kesungguhan Ayu yang memilih peternak miskin, namun sebagian kecil, yang pikirannya sudah terkontaminasi oleh materialisme, mulai meragukan masa depan pasangan itu. Bagi Rizal, Rifki, ini adalah awal dari badai sosial kecil yang harus dilewati Ayu. Tepat sesuai instruksi yang diberikan Rizal kepada Pak Jono, badai itu tiba dalam bentuk kilau kemewahan dari kota. Sore hari, saat Ayu sedang sibuk melayani pembeli di warungnya, wajahnya berseri-seri dan cincin perak di jarinya tampak berkilauan meski sederhana. Sebuah mobil sport hitam mengkilap memasuki desa. Suara mesinnya meraung, memecah keheningan sore dan menarik perhatian setiap pasang mata. Dari mobil itu turunlah Randy, seorang pria muda berpenampilan perlente, dengan setelan mahal yang kontras sekali dengan pakaian kerja Rizal. Randy adalah putra dari rekan bisnis yang disewa Pak Jono untuk memainkan peran sebagai pengganggu. Randy berjalan menuju warung Ayu, langkahnya dipenuhi kesombongan yang terukur. "Selamat sore, Nona Ayu," sapa Randy, suaranya halus, tetapi terkesan meremehkan. Ia melirik sekilas ke sekeliling warung yang sederhana itu, seolah sedang menilai barang loak. Ayu, yang sedang menghitung kembalian, mengangkat alisnya, bingung. "Selamat sore, Tuan. Ada yang bisa saya bantu?" "Saya Randy. Saya datang dari kota," katanya, sengaja menyebutkan label-label mahal di pakaiannya seolah itu adalah perkenalan diri. "Saya dengar, Anda adalah wanita yang sangat cekatan dalam mengelola usaha. Saya tertarik." Ayu meletakkan uang itu. "Terima kasih. Tapi ini hanya warung kecil, Tuan Randy." "Tidak. Saya melihat potensi, Ayu. Potensi yang terlalu besar untuk terjebak di sini, di antara bau tanah dan aroma kotoran ternak." Randy sengaja melontarkan kalimat itu sambil mengedikkan kepala ke arah peternakan Rizal yang tak jauh dari sana. Kata-katanya adalah panah beracun yang ditujukan langsung ke jantung harga diri Ayu. "Saya sedang merintis butik besar di kota, butik yang menjual pakaian eksklusif. Saya butuh manajer yang tangguh, jujur, dan memiliki etos kerja seperti yang Anda tunjukkan di sini," lanjut Randy, mengeluarkan kartu nama berlapis emas yang mencolok. "Saya tawarkan Anda gaji bulanan 30 juta rupiah, fasilitas apartemen, dan mobil operasional. Jauh lebih baik daripada menghabiskan sisa hidup Anda menghitung uang receh dan menjual telur." Gaji yang ditawarkan Randy adalah jumlah yang fantastis bagi Ayu. Itu setara dengan penghasilan warungnya selama setahun lebih. Ayu terdiam, bukan karena tergiur, melainkan karena keterkejutan. "Tunggu, Tuan Randy. Kenapa Anda tiba-tiba menawarkan ini kepada saya?" tanya Ayu, mencoba menahan emosinya. "Karena saya tahu kualitas, Ayu. Dan Anda terlalu berharga untuk peternak itu." Randy menunjuk ke arah peternakan. Matanya kini tertuju pada cincin perak di jari Ayu. "Jangan sia-siakan masa muda Anda, Ayu. Cincin perak itu adalah belenggu, bukan janji masa depan. Tinggalkan saja Rizal, datang ke kota, dan saya jamin, Anda akan mendapatkan kehidupan yang layak, yang bisa Anda banggakan." Saat itu, Rizal, yang memang sengaja mengawasi dari balik tumpukan karung pakan yang disamarkan, mengepalkan tangannya. Jantungnya bergemuruh. Inilah ujian api yang sesungguhnya. Rifki menunggu dengan napas tertahan, siap menerima pukulan terburuk. Ayu menatap lurus ke mata Randy. Wajahnya yang semula terkejut kini berubah menjadi dingin dan tegas. Ia mengambil kartu nama berlapis emas itu dan meletakkannya kembali di atas meja. "Terima kasih atas tawaran Anda, Tuan Randy," kata Ayu, suaranya tenang, seperti permukaan danau yang tidak terganggu. "Tapi, maaf, saya harus menolak." Randy terkejut. "Menolak? Anda tidak mendengarkan jumlahnya? 30 juta, Ayu.
Itu bisa membeli peternakan ayam tua itu 100 kali lipat. Saya mendengarkan, Tuan Randy, balas Ayu, tangannya perlahan memegang cincin perak Rizal. Gaji Anda memang besar, tapi integritas saya jauh lebih mahal. Saya bangga dengan warung kecil saya ini, karena dari sinilah saya belajar menghargai setiap rupiah. Dan saya lebih bangga dengan calon suami saya, karena ia mengajarkan saya bahwa kerja keras itu bukan hanya soal uang, tapi soal martabat. Lanjut Ayu, kata-katanya mengalir lurus dan menusuk. Bau kotoran ayam yang Anda cemooh itu, Tuan, adalah bau perjuangan. Itu jauh lebih terhormat daripada bau parfum mahal dari pria yang tugasnya hanya merendahkan orang lain dan menguji kesetiaan orang lain dengan uang. Ayu menatapnya dengan pandangan tajam, memancarkan harga diri yang tak tergoyahkan. Tolong pergi, Tuan Randy. Calon suamiku tidak suka aku berbicara terlalu lama dengan orang yang tidak punya etika. Saya sudah bertunangan, dan janji saya terikat pada cincin perak ini, bukan pada emas yang Anda tawarkan. Randy terdiam. Ekspresi sombongnya memudar, digantikan oleh kekalahan dan sedikit kemarahan. Ia tidak menyangka penolakan itu akan secepat dan sekuat ini. Ia sudah terbiasa melihat wanita tertekuk lutut di hadapan jumlah uang yang ia sebutkan. Kau akan menyesal, Ayu, desis Randy, mengambil kartunya dan berbalik menuju mobilnya. Kau baru saja membuang satu-satunya kesempatanmu untuk lepas dari kemiskinan. Ayu tidak membalas. Ia hanya tersenyum tipis, senyum kemenangan seorang prajurit yang mempertahankan bentengnya. Begitu mobil Randy menjauh, Rizal keluar dari persembunyiannya. Ia berjalan cepat menuju Ayu, air muka aslinya, yaitu kekaguman Rifki yang tulus, hampir saja keluar. "Yu, kenapa kamu tidak bilang ada orang itu datang?" tanya Rizal, sengaja membuat suaranya terdengar cemas. "Aku melihat mobilnya." "Siapa dia? Kenapa dia menawari kamu uang sebanyak itu?" Ayu menoleh, dan senyumnya mekar lagi. "Hanya pengganggu dari kota, Rizal. Dia menawariku pekerjaan di butik dengan gaji besar. Dia ingin aku meninggalkanmu." Rizal meraih tangan Ayu, mengelus cincin perak di jarinya. "Dan kamu menolaknya? 30 juta, Yu. Itu bisa kita gunakan untuk membeli pipa air baru, membeli pakan ayam berkualitas, bahkan memperbaiki gubuk kita." Ayu melepaskan tangannya dari genggaman Rizal dan memegang wajahnya, menatapnya penuh kasih sayang. 30 juta bisa membeli itu semua, Rizal. Tapi 30 juta tidak bisa membeli hati yang tenang dan tidur yang nyenyak, kata Ayu. "Aku memilih hati yang tenang di sampingmu, daripada kasur empuk di kota yang harus kubayar dengan harga diri dan kesetiaanku. Aku sudah berjanji di bawah pohon beringin itu, Rizal. Fondasi kita adalah kejujuran dan kerja keras. Uang sebanyak apapun tidak akan bisa merusak janji itu," tegas Ayu. "Aku tidak butuh kemewahan yang datang dari membuangmu. Kita akan mencari kemewahan kita sendiri, dari hasil tangan kita. Lagi pula, pekerjaan itu hanya akan membuatku jauh darimu." Rizal tidak bisa menahan dirinya. Ia memeluk Ayu erat-erat, membenamkan wajahnya di rambut Ayu yang beraroma sabun murahan namun menenangkan. Rifki telah mendapatkan kepastian tertinggi. Ayu kebal terhadap godaan materi dan memiliki kesetiaan yang tak tergoyahkan. Ayu telah lulus ujian terberat, ujian yang telah menggagalkan banyak wanita di masa lalunya. "Kamu adalah wanita paling luar biasa, Yu," bisik Rizal tulus. Janji cincin perak itu terasa mengikatnya lebih dalam. Ia tahu, sekarang saatnya mempercepat skenario. Ujian Ayu telah selesai. Kini saatnya menguji keluarganya yang serakah. "Aku mencintaimu, Yu," kata Rizal. "Mulai sekarang, kita hadapi semua masalah bersama. Dan aku akan membuktikan padamu, bahwa kamu tidak salah memilihku." Mereka berdua saling menatap. Rizal tahu, tahapan selanjutnya akan menjadi badai yang jauh lebih besar dan menyakitkan. Ia harus mengatur keluarga palsunya, Pak Jono dan istrinya, untuk datang dan menentang hubungan mereka, mempersiapkan Ayu menghadapi tekanan sosial yang luar biasa, sebelum akhirnya keluarga aslinya yang serakah datang dengan tawaran uang tunai yang jauh lebih besar daripada tawaran Randy. Penolakan Ayu terhadap tawaran menggiurkan Randy telah menjadi semacam manifesto bagi Rizal. Itu membuktikan bahwa Ayu adalah wanita yang memegang teguh martabat dan kesetiaan,
menjadikan cincin perak mereka sebagai meterai janji yang tak ternilai. Kebahagiaan kecil ini harus segera diseret ke medan ujian berikutnya, tekanan sosial dan penolakan keluarga. Rizal, Rifki, tahu, cinta sejati harus diuji, bukan hanya oleh godaan uang, tetapi juga oleh intrik sosial yang kejam. Setelah Randy pergi, Rizal segera menghubungi Pak Jono. Dia lulus ujian uang. Pak Jono, sekarang giliranmu. Aku ingin skenario keluarga yang menentang. Tekanan emosional harus dibuat setinggi mungkin. Siap, Rizal, jawab Pak Jono. Saya dan istri saya akan datang sore ini, berperan sebagai paman dan bibi yang putus asa karena keponakan mereka memilih gadis desa yang dianggap hanya membawa kemiskinan. Sore itu, suasana di gubuk Rizal yang reot menjadi tegang. Rizal dan Ayu sedang asyik merencanakan pernikahan super sederhana mereka, yang hanya melibatkan syukuran kecil dengan hidangan ayam dari peternakan mereka sendiri. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan tua, sewaan yang sengaja dibuat tanpa usang untuk mendukung cerita kemiskinan keluarga Rizal, berhenti di depan gubuk. Dua orang turun. Pak Jono, yang hari itu berpakaian ala orang kaya yang jatuh miskin, kemeja mahal yang tampak lusuh dan sepatu kulit yang kusam, dan istrinya, Buati, yang berpura-pura menjadi bibi Rizal, mengenakan perhiasan imitasi berlebihan. Rizal, seru Pak Jono, sebagai paman Gunawan, dengan nada yang penuh drama dan amarah yang dibuat-buat, begitu ia masuk ke dalam gubuk yang sesak. Apa-apaan ini? Kami dengar kabar konyol dari desa sebelah. Kau akan menikah dengan gadis ini. Ayu dan Rizal berdiri terkejut. Paman? Bibi, kenapa kalian tiba-tiba datang? Dan siapa yang memberitahu kalian? Tanya Rizal, wajahnya dibuat cemas dan gugup. Tentu saja kami tahu. Dunia ini tidak selebar daun kelor. Rizal. Selabuati, sebagai bibi Mirna, menatap Ayu dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan pandangan meremehkan. Pandangan itu menusuk, seolah Ayu adalah penyakit menular. Kau tahu, nak, lanjut bibi Mirna, suaranya melengking. Kami datang ke sini bukan untuk merestui. Kami datang untuk menyelamatkanmu dari jurang kemiskinan yang lebih dalam. Paman Gunawan, Pak Jono, maju selangkah, menatap Rizal dengan nada memohon yang palsu. Kami dengar kau melamarnya dengan cincin perak. Cincin itu adalah simbol betapa terpuruknya keluarga kita. Kami sudah cukup menderita sejak ayahmu bangkrut. Kami tidak mau kau menikah dengan gadis yang hanya mengincar sisa-sisa harapan kosong itu. Ayu tersentak, merasa martabatnya diinjak-injak. Ia berjalan mendekat ke sisi Rizal, memegang lengan tunangannya erat-erat, seolah menjadi perisai. Maaf, Tuan, Nyonya, kata Ayu, mencoba menahan suaranya agar tidak bergetar. Saya tidak mengincar apa-apa. Saya mencintai Rizal apa adanya. Saya tahu dia miskin. Tapi saya juga bukan orang kaya. Kami hanya ingin berjuang bersama. Paman Gunawan tertawa sinis. Tawa itu terdengar seperti pecahan kaca, sangat menyakitkan. Omong kosong. Kami tahu trik-trik orang miskin. Kau pasti melihat peluang di wajah keponakanku ini, mengira dia akan mewarisi gubuk dan beberapa ekor ayam. Kau kira dengan menikahinya, kau bisa mengubah hidupmu? Kau salah besar, nak. Bibi Mirna mendekat ke Ayu. Wajahnya hanya berjarak beberapa senti, mata mereka saling beradu seperti pedang. Dengar baik-baik, gadis warung. Kami tahu, orang sepertimu hanya melihat celah. Kau kira Rizal ini seperti pahlawan sinetron yang tiba-tiba kaya? Tidak, dia sudah miskin. Dan kau hanya akan menambah beban kemiskinannya. Rizal menengahi, memainkan peran sebagai pembela yang putus asa. Paman, Bibi, cukup. Ayu tidak seperti itu. Dia menolak tawaran kerja gaji puluhan juta rupiah dari kota demi tetap di sini bersamaku. Jangan menghakiminya. Paman Gunawan berpura-pura terkejut. Menolak uang? Halah, itu hanya drama murahan agar kau semakin percaya padanya. Dia tahu kau akan menceritakan ini, kan? Paman Gunawan kemudian beralih ke Ayu. Nada suaranya berubah menjadi mengancam. Dengar, nak, kami tidak akan membiarkan pernikahan ini terjadi. Tinggalkan Rizal, pindah dari desa ini,
Dan kami akan memberimu sejumlah uang saku sebagai ucapan terima kasih karena sudah menjauh dari silsilah keluarga kami yang sudah hancur ini. Ambil uang itu, dan mulailah hidup barumu tanpa kami. Uang saku yang ditawarkan Pak Jono, yang sengaja dibuat terlihat seperti sisa-sisa harta yang tersisa dari kebangkrutan, adalah puluhan juta rupiah. Jumlah itu memang kecil dibandingkan tawaran Randy, tetapi tekanan psikologisnya jauh lebih besar. Ini adalah penolakan dari keluarga, yang terasa seperti penghinaan terhadap harga diri Ayu dan cintanya. Ayu menatap paman dan bibi palsu itu. Air mata mulai menggenang, bukan karena ketakutan, tetapi karena rasa sakit yang amat mendalam akibat penghinaan yang dilemparkan pada cintanya. Cincin perak di jarinya terasa dingin. "Saya tidak butuh uang kalian," kata Ayu, suaranya bergetar, tetapi ia tetap berdiri tegak seperti pohon yang tak tumbang diterpa badai. "Uang kalian tidak akan pernah bisa membeli cinta dan harga diri saya. Saya tidak akan pernah meninggalkan Rizal hanya karena kalian meremehkan kami. Kami akan tetap menikah, Paman, Bibi. Saya akan bekerja keras bersama Rizal. Saya akan menjual setiap telur di peternakannya dan setiap lauk di warung saya. Dan saya akan buktikan bahwa cinta kami tidak didirikan di atas uang," tantang Ayu, menyeka air matanya dengan berani. Paman Gunawan dan Bibi Mirna, setelah melihat tekad Ayu yang membara, akhirnya mundur, pura-pura kalah dan marah. "Baik, jika itu maumu. Jangan salahkan kami jika kau menyesal seumur hidupmu," teriak Bibi Mirna sebelum ia dan suaminya bergegas pergi dengan mobil butut mereka. Setelah kepergian keluarga palsu itu, suasana gubuk menjadi sunyi. Ayu langsung jatuh terduduk, menangis terseduh-seduh, melepaskan semua beban emosi yang ia tahan. Rizal segera berlutut di sampingnya, memeluknya erat. Hatinya sakit melihat Ayu terluka, tetapi ia juga merasakan kebanggaan yang membumbung tinggi. Ayu tidak hanya menolak uang, ia menolak intimidasi sosial. Ia memilih mempertahankan cintanya meski harus dihina. "Aku minta maaf, Yu. Aku minta maaf atas semua ini," bisik Rizal, suaranya dipenuhi penyesalan sejati. "Aku tidak tahu mereka akan datang. Aku tidak tahu mereka akan sejahat ini." "Kenapa, Rizal? Kenapa mereka sekeras itu?" isak Ayu di bahu Rizal. "Hanya karena kita miskin? Apa salah kami mencintai?" "Tidak ada yang salah, Yu," bisik Rizal, memeluknya semakin erat, memberikan semua kekuatan yang ia miliki. Kekuatan Rifki yang sesungguhnya. Mereka hanya orang yang tersesat. Mereka tidak tahu betapa berharganya ketulusan. Kita akan membuktikan bahwa mereka salah. Aku akan selalu ada di sini bersamamu." Saat itu, Rizal merasa skenario ini harus segera dipercepat ke babak akhir. Ayu telah lulus ujian terberat yang bisa ia berikan. Ia kebal terhadap uang dan tekanan sosial. Kini, saatnya membiarkan keluarga aslinya, Paman Hardi dan Tante Lani, datang dengan kekuatan penuh untuk menguji ketulusan Ayu sekaligus menjebak keserakahan mereka sendiri. Rizal menatap cincin perak di jari Ayu. Cincin itu adalah benteng yang kokoh, dan ia harus memastikan Ayu siap menghadapi serangan terakhir dan paling mematikan. Serangan yang melibatkan uang tunai setengah miliar rupiah yang akan datang tanpa diduga, langsung dari jantung Gema Holding. Setelah menghadapi amarah dan penghinaan dari keluarga palsu Rizal, Ayu menghabiskan beberapa hari dalam suasana hati yang rapuh, tetapi tetap teguh. Janji di bawah pohon beringin dan cincin perak sederhana mereka menjadi jubah pelindung bagi hatinya. Rizal, Rifki, melihat bahwa Ayu memiliki semangat baja yang terbungkus dalam kelembutan. Ujian tekanan sosial telah selesai, dan Ayu berhasil melaluinya tanpa goyah. Rifki tahu, drama yang paling menentukan harus segera dipentaskan. Ia telah memberikan kode kepada Pak Derajat di Jakarta, yang mengawasi situasi dari jauh, bahwa sudah waktunya Paman Hardi dan Tante Lani dikirim ke desa. Paman Hardi dan Tante Lani adalah pemegang saham yang ambisius di Gema Holding. Mereka telah lama menunggu kesempatan untuk menyingkirkan Rifki dari pucuk pimpinan dan mengambil alih kendali penuh, terutama setelah tahu bahwa ayah Rifki mempercayai Rifki sepenuhnya. Kabar pertunangan Rifki, sebagai Rizal, dengan seorang gadis desa yang miskin, yang mereka yakini hanyalah tipuan, membuat mereka panik sekaligus melihat peluang emas. Mereka takut Rizal akan membawa aib ini ke dalam keluarga,
yang bisa dijadikan alasan untuk mendiskreditkannya. Saat Rizal sedang membeli pakan ayam di pasar desa, dua mobil hitam mengkilap, yang terlihat asing dan mencolok di jalanan Mekarsari, berhenti persis di depan warung Ayu. Mobil itu berkilau, memantulkan cahaya matahari, seolah menertawakan gubuk reot di seberangnya. Dari mobil pertama, turunlah seorang pria parubaya yang necis dengan jas mahal dan tantelani, seorang wanita yang tenggelam dalam perhiasan dan lipstik merah menyala. Wajah mereka memancarkan aura arogansi dan kekuasaan mutlak. Ayu, yang sedang membersihkan meja, terpaku. Instingnya mengatakan bahwa kedua orang ini jauh lebih berbahaya daripada Randy atau Paman Gunawan yang palsu. Ada aura pemangsa dalam langkah mereka. "Nona Ayu?" sapa Paman Hardi. Suaranya dipenuhi otoritas yang dingin, tanpa senyum sedikit pun. Ayu menelan ludah. "Ya, saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu, Tuan?" "Kami adalah keluarga Rifki," kata Tante Lani, mengoreksi, dengan penekanan yang tajam pada nama asli Rifki yang belum pernah didengar Ayu. Ia melirik cincin perak Ayu dengan tatapan jijik. "Maksud kami, Rizal. Kami datang untuk mengakhiri sandiwara yang memalukan ini." Ayu mengerutkan dahi. "Sandiwara? Saya tidak mengerti maksud Anda." Paman Hardi mengeluarkan map kulit tebal, membukanya, dan meletakkannya di atas meja warung Ayu yang sederhana. "Dengar baik-baik, Nona Ayu," kata Paman Hardi, suaranya merendah, tetapi setiap kata terasa seperti es yang menusuk. "Kami tahu kau gadis baik, tapi kau tidak sepadan dengan Rizal. Dunia kalian tidak akan pernah bersentuhan. Rizal, dia memiliki trauma mental setelah kehilangan ayahnya. Dia sedang bermain-main di sini sebagai bagian dari proses pemulihan. Ini adalah kebohongan yang kejam, dirancang untuk merusak citra Rizal di mata Ayu dan membenarkan campur tangan mereka. Kami datang ke sini bukan untuk menghina," sela Tante Lani, meskipun nada bicaranya adalah definisi dari penghinaan. "Kami datang untuk bernegosiasi. Sebuah kompensasi atas waktu dan perasaanmu yang terbuang." Tante Lani kemudian mengeluarkan dua buah tas koper kecil, yang tampak sangat berat, dan meletakkannya di samping map di atas meja. Ayu menatap koper itu dengan curiga. "Di dalam koper ini," kata Paman Hardi, membuka salah satu koper itu sekilas, memperlihatkan tumpukan uang kertas pecahan 100 ribuan yang tersusun rapi, terdapat 500 juta rupiah tunai. Mata Ayu membelalak. 500 miliar. Jumlah itu luar biasa. Itu adalah gunung emas yang tiba-tiba muncul di tengah padang pasir kemiskinan. Jumlah itu tidak hanya bisa memperbaiki warung dan peternakan Rizal, jumlah itu bisa melunasi hutang orang tuanya yang melilit dan memberikan keluarganya kehidupan yang layak seumur hidup. Jauh lebih besar dari semua tawaran sebelumnya. Ini adalah ujian yang kejam, ujian yang bisa menggoyahkan iman siapapun. "Kami tawarkan 500 miliar ini, Nona Ayu," lanjut Tante Lani, menyodorkan map berisi surat perjanjian. "Sebagai imbalan agar kau menandatangani surat ini, kau harus berjanji untuk meninggalkan Rizal, pindah keluar Jawa, dan tidak pernah menghubungi atau muncul di hadapannya lagi. Anggap saja ini adalah pensiun dini yang mewah." Ayu menatap tumpukan uang itu. Ia bisa melihat bayangan keluarganya yang bahagia di masa depan jika ia menerima uang itu. Ini adalah dilema malaikat dan iblis. Keikhlasan dan martabatnya di satu sisi, dan kebahagiaan seumur hidup keluarganya di sisi lain. Waktu seolah berhenti. Desa Mekarsari, warungnya, lumpur di peternakan Rizal, semuanya lenyap, menyisakan hanya dia, Paman Hardi, Tante Lani, dan dua koper berisi 500 miliar rupiah. Paman Hardi tersenyum licik. "Pikirkanlah, Nak, 500 juta tunai. Uang ini bisa mengubah seluruh nasib keluargamu. Kau bisa menjadi penyelamat mereka. Itu jauh lebih mulia daripada bertahan dengan peternak miskin yang masa depannya tidak jelas." Ayu menggigit bibirnya. Ia memegang cincin perak Rizal, memutar-mutarnya di jari manisnya. Janji di bawah pohon beringin itu, janji tentang kejujuran dan membangun kebahagiaan dari nol, berkelebat di benaknya. Ia ingat air mata Rizal saat melamarnya. Ia ingat ketulusan di mata Rizal. "Uang ini memang sangat besar," bisik Ayu, suaranya serak. Tante Lani menyeringai. "Tentu saja besar. Kami tahu kau tidak bodoh,
Nona Ayu. Sekarang, ambil penanya dan tanda tangani saja. Ayu menatap Paman Hardi dan Tante Lani. Ia melihat keserakahan yang tersembunyi, kebencian yang samar, dan arogansi yang tak tertandingi. Mereka tidak hanya menawarkan uang, mereka menawarkan penghinaan bahwa cintanya memiliki harga. Perlahan, Ayu mengambil napas dalam-dalam. "Maaf," kata Ayu. Suaranya bergetar tetapi ia mengucapkannya dengan ketegasan yang luar biasa. Ia mendorong kedua koper itu menjauh darinya, menyebabkan suara gesekan yang memekakan telinga di kesunyian warung. "Saya sudah bilang, uang tidak bisa membeli cinta saya," kata Ayu, matanya menatap tajam, menantang kekuasaan mereka. "Saya tidak akan menjual Rizal. Dan saya tidak akan menjual harga diri saya." Paman Hardi dan Tante Lani terperangah. Mereka tidak percaya ada manusia yang menolak tawaran sebesar itu, terutama dari latar belakang Ayu. "Kau gila, gadis bodoh!" Tante Lani berdiri, berteriak histeris, membuat beberapa ibu di warung sebelah yang menguping terkejut. "Kau baru saja membuang keselamatan keluargamu sendiri demi peternak rendahan." "Mungkin saya bodoh di mata Anda," balas Ayu. Air mata marah mulai mengalir. "Tapi saya waras di mata Tuhan. Saya tidak mau merusak Rizal, dan saya tidak akan merusak keluarga saya dengan uang yang dibeli dari menjual orang yang saya cintai. Ambil kembali uang Anda dan pergi. Jangan pernah kembali ke sini." Paman Hardi, yang lebih tenang tetapi menyimpan amarah yang mendidih, menutup koper itu dengan keras. Ia menatap Ayu dengan janji balas dendam. "Kau akan menyesal seumur hidupmu, Nona Ayu. Kami akan pastikan desa ini tahu siapa kau sebenarnya." Mereka berdua pergi dengan wajah merah padam, meninggalkan mobil hitam itu menderu kencang, meninggalkan asap tebal. Mereka pergi tanpa membawa apa-apa selain kekalahan dan janji untuk membalas. Rizal, yang sedari tadi menyaksikan semuanya dari balik pohon yang rindang, merasa dadanya sesak. Bukan karena lega Ayu lulus ujian, tetapi karena melihat betapa kejamnya keluarganya sendiri. Ayu telah melewati neraka materi, membuktikan bahwa hatinya benar-benar berlian tak ternilai harganya. Ujian untuk Ayu telah selesai. Namun, drama belum berakhir. Rizal tahu, Paman Hardi dan Tante Lani tidak akan menyerah. Mereka akan segera melancarkan serangan berikutnya, yang lebih kotor dan lebih menyakitkan, badai fitnah. Penolakan Ayu terhadap tawaran $500 miliar dari Paman Hardi dan Tante Lani adalah sebuah deklarasi perang. 2 koper berisi uang tunai itu telah kembali ke Jakarta, tetapi kekalahan itu meninggalkan luka yang dalam pada ego Paman Hardi dan Tante Lani. Mereka tidak hanya gagal mengusir Ayu, tetapi penolakan Ayu secara tidak langsung membuktikan bahwa motivasi mereka 100% didorong oleh keserakahan, yang berpotensi menjadi bumerang bagi posisi mereka di Gema Holding jika Rifki tahu. Rifki, sebagai Rizal, sangat bangga, tetapi ia tahu bahwa musuh sejati, keserakahan, tidak akan pernah menyerah begitu saja. Setelah gagal membeli cinta Ayu, mereka akan mencoba menghancurkannya. Sesuai dugaan Rifki, badai fitnah datang dalam waktu 24 jam. Paman Hardi dan Tante Lani menggunakan koneksi mereka, menyewa beberapa orang untuk menyebarkan cerita palsu di sekitar desa. Cerita itu dirancang untuk terdengar masuk akal, tetapi sangat kejam. "Tahukah kamu?" bisik seorang tetangga yang biasa ramah kepada ibu-ibu di pasar. Gadis Ayu itu sudah ditawari uang $500 miliar oleh keluarga Rizal, supaya dia pergi. Dia menolak, katanya karena cinta, tapi itu bohong. "Kenapa bohong?" sahut ibu yang lain, penasaran. Dia menolak karena dia yakin Rizal itu sebenarnya miliarder yang sedang menyamar, yang akan mewarisi triliunan. Dia menolak uang receh itu karena dia mengincar emas batangan. Bisik tetangga itu lagi, matanya penuh kecurigaan. Dia berpikir, kalau dia bertahan, dia akan mendapatkan semuanya. Dia bukan tulus, dia itu matre kelas kakap yang mainnya halus. Dalam hitungan jam, cerita itu menjalar dari warung ke sawah, dari mulut ke mulut, seperti api yang melahap ilalang kering. Desa Mekarsari, yang tadinya menaruh simpati pada Ayu karena telah memilih cinta daripada godaan Randy, kini berbalik 180 derajat. Simpati berubah menjadi kecurigaan, dan kecurigaan berubah menjadi penghakiman. Warung Ayu mendadak sepi. Warga desa yang biasanya akrab dan sering bercanda dengannya,
kini memilih membeli kebutuhan dari warung sebelah atau bahkan sengaja berbalik arah jika melihat Ayu. Mereka menatap Ayu dengan pandangan sinis, mata mereka berbicara tanpa suara, memanggilnya wanita serakah dan penjebak harta. Ayu merasakan perubahan itu dengan pahit. Ia mencoba tersenyum, menyapa, dan tetap ramah, tetapi sapaannya hanya dibalas dengan keheningan canggung atau tatapan dingin. Cincin perak yang tadinya merupakan simbol cinta yang dibanggakan, kini terasa seperti cap aib di jarinya. Suatu sore, seorang ibu yang biasa membeli sayuran di warungnya berani berkata jujur, "Ayu, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu menolak uang itu? Itu kan bisa membuat hidupmu nyaman. Kami semua tahu kamu berhak bahagia." Ayu mencoba menjelaskan, "Bukan begitu, Bu. Saya menolak karena saya mencintai Rizal. Dan saya tidak mau menjual cinta saya." Ibu itu menggeleng. Pandangannya penuh kasihan yang pahit. "Jangan bohongi kami, Nak. Semua orang bilang kamu sedang berjudi, menunggu Rizal kembali kaya. Kenapa tidak jujur saja? Lebih baik mengambil uang itu dan hidup tenang, daripada menunggu harapan kosong yang membuatmu dicap buruk di desa ini." Kata-kata itu menghantam Ayu lebih keras daripada batu. Ia bisa menahan hinaan dari orang asing seperti Randy dan keluarga palsu Rizal, tetapi ia tidak sanggup menahan pandangan dan penghakiman dari masyarakatnya sendiri, orang-orang yang selama ini ia layani dengan tulus. Malam itu, Ayu menangis terseduh-seduh di gubuk Rizal yang reot. Ia tidak lagi peduli pada bau kotoran atau kemiskinan. Ia hanya peduli pada hati yang terasa hancur karena kesalahpahaman. "Rizal, aku tidak kuat lagi," isaknya di pangkuan Rizal. Ia membenamkan wajahnya di kemeja lusuh tunangannya. "Mereka semua menjauhiku. Mereka bilang aku matre, aku serakah. Mereka bilang aku menolak uang itu karena aku mengincar yang lebih besar. Padahal aku hanya mencintaimu, Rizal." Rizal memeluk Ayu erat-erat. Jantungnya sakit. Ia merasakan rasa bersalah yang menggerogotinya. Ia telah berhasil menguji integritas Ayu, tetapi harga yang harus dibayar Ayu sangatlah mahal, kehormatan sosialnya. Rifki merasakan bahwa rencana awalnya untuk membersihkan keluarganya mulai terasa terlalu egois. "Dengarkan aku, Yu," bisik Rizal, suaranya lembut namun penuh kepastian. "Jangan pedulikan apa yang dikatakan orang lain. Mulut mereka adalah badai, Yu, tapi kita punya benteng kita sendiri. Benteng kita adalah kejujuran di antara kita berdua. Tapi bagaimana aku bisa menghadapi mereka setiap hari? Warungku sepi, Rizal. Mereka bahkan tidak mau menatapku." Ayu merintih. "Aku merasa menjadi orang jahat. Kenapa semua ini harus terjadi hanya karena kita memilih untuk mencintai di tengah kemiskinan? Ini adalah ujian terakhir, sayang. Ujian mental," kata Rizal, berusaha meyakinkan dirinya sendiri dan Ayu. Mereka hanya cemburu. Mereka tidak percaya ada cinta setulus ini yang menolak uang sebanyak itu. Buktikan pada mereka bahwa mereka salah dengan tetap berdiri tegak. "Aku bersamamu." Namun, di balik kata-kata penenang Rizal, ada keraguan yang mulai merayap di benak Ayu. Kenapa keluarga Rizal, yang begitu membencinya, datang dengan uang sebesar itu? Jika Rizal benar-benar hanya peternak miskin, dari mana keluarganya mendapatkan 500 miliar rupiah? Meskipun Ayu menepis pikiran itu setiap kali muncul, bibit kecurigaan sudah tertanam. Hari-hari berikutnya, Rizal berusaha meyakinkan Ayu bahwa fitnah itu akan mereda. Ia membantu Ayu di warung, mencoba bersikap seolah tidak peduli dengan tatapan sinis dan bisikan tetangga. Namun, kesunyian di warung itu adalah lagu sedih yang sulit diabaikan. Suatu malam, saat Rizal sedang tidur pulas setelah lelah bekerja, Ayu tidak bisa tidur. Ia duduk di ambang pintu gubuk, memandang peternakan yang remang-remang. Ia ingat semua kebaikan Rizal, semua kerja kerasnya. Tapi ia juga ingat ketegasan dan arogansi Paman Hardi dan Tante Lani. Mereka tidak terlihat seperti kerabat peternak miskin yang bangkrut. Mereka terlihat seperti raja yang marah. Rasa penasaran Ayu akhirnya mengalahkan rasa sakit hatinya. Ia harus tahu. Ia telah berjanji untuk jujur. Tetapi Rizal belum jujur tentang asal-usul keluarganya yang sebenarnya. Ia memutuskan untuk mencari tahu,
memulai penyelidikan kecilnya sendiri, mengumpulkan serpihan-serpihan kejanggalan yang selama ini ia abaikan demi cinta. Ia tidak tahu bahwa penyelidikannya akan segera membuka pintu rahasia yang jauh lebih besar daripada sekadar cerita peternak yang bangkrut. Badai fitnah yang dilancarkan oleh Paman Hardi dan Tante Lani telah mencapai tujuannya, menghancurkan ketenangan hati Ayu. Meskipun Ayu telah membuktikan integritasnya dengan menolak uang, trauma emosional akibat dikucilkan oleh desa membuat benih keraguan mulai tumbuh subur di hatinya. Kenapa cinta harus dibayar dengan kehinaan? Pertanyaan itu terus menghantuinya. Rizal, Rifki, yang kini semakin merasa bersalah karena telah menyeret Ayu ke dalam permainan kejamnya, berusaha keras menenangkan tunangannya. Ia tahu, sandiwara ini harus segera berakhir, tetapi ia membutuhkan waktu sedikit lagi untuk mengumpulkan bukti konkret melawan keluarganya. Namun, Ayu bukanlah wanita yang hanya pasrah pada nasib. Meskipun terpuruk, kecerdasan dan ketelitiannya yang sehari-hari ia gunakan untuk mengelola warung, kini ia alihkan untuk mencari kebenaran. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan memegang teguh kata-kata Rizal, tetapi ia juga berhak mendapatkan kejujuran penuh. Malam itu, saat Rizal tidur dengan lelap di gubuk mereka, tubuhnya benar-benar kelelahan setelah seharian bekerja keras. Ayu diam-diam bangkit. Ia ingat betul ketika Rizal terburu-buru memasukkan sesuatu ke dalam dompetnya yang sudah robek dan usang beberapa hari yang lalu. Dompet itu tergeletak di meja samping tempat tidur. Dengan tangan gemetar, Ayu meraih dompet Rizal. Isinya seperti yang ia duga, uang receh, beberapa lembar uang kertas lusuh, dan beberapa catatan pakan ayam. Namun, di antara lipatan-lipatan itu, terselip selembar kartu kecil yang kaku dan mengkilap, terbuat dari kertas berkualitas tinggi. Kartu itu bukan milik Rizal. Itu milik orang lain. Ayu memicingkan mata, membaca tulisan yang dicetak dengan tinta emas. Jantungnya mulai berdegup kencang, memukul dadanya seperti palu. Jono Haryadi, Chief Security Officer, Gema Holding, Gedung Darmawan Tower, lantai 50. Ayu membeku. Kartu itu terasa dingin di tangannya, tetapi membakar sarafnya dengan kejutan yang menyakitkan. Gema Holding. Nama perusahaan itu tidak asing. Itu adalah salah satu konglomerat properti dan konstruksi terbesar di Indonesia, sering muncul di berita-berita ekonomi. Dan Jono Haryadi, itu adalah nama yang persis sama dengan Paman Gunawan. Paman, Rizal yang datang dengan Bibi Mirna untuk menghina dan menentang pernikahan mereka. Ayu merasa gubuk itu berputar. Logikanya, seorang petugas keamanan senior dari perusahaan sebesar Gema Holding, yang berkantor di lantai 50 Menara Megah, tidak mungkin adalah kerabat dari seorang peternak miskin yang bangkrut. Kontras itu terlalu tajam, seperti siang dan malam yang bertemu di satu titik. Kecurigaan yang selama ini ia tepis, kini membesar menjadi badai yang merobek-robek kepercayaannya. Kenapa Paman Gunawan yang kaya dan berkuasa rela berpura-pura menjadi kerabat miskin dan mencela Rizal? Kecuali Rizal sendiri bukanlah peternak miskin. Pagi menjelang, Ayu menyembunyikan kartu nama itu di dalam Al-Quran kecilnya. Ia memutuskan untuk menghadapi kebenaran, tetapi bukan dari Rizal. Ia harus tahu seberapa jauh kebohongan ini terentang. Setelah memastikan Rizal sudah pergi ke kandang, Ayu buru-buru menutup warungnya, menempelkan tulisan "Tutup sementara" di pintu. Ia berjalan cepat menuju rumah Pak Jono dan Buati, Paman Gunawan dan Bibi Mirna, yang letaknya agak jauh di ujung desa. Ia mengetuk pintu rumah mereka yang tampak lebih rapi dari rumah warga lain. Pak Jono membukanya. Wajahnya tampak terkejut melihat kedatangan Ayu. "Nona Ayu, ada apa?" "Rizal baik-baik saja, kan?" tanya Pak Jono. Nada suaranya penuh kekhawatiran yang dibuat-buat. Ayu tidak membuang waktu. Ia langsung menyodorkan kartu nama berlapis emas itu. "Siapa kamu sebenarnya, Pak Jono? Dan siapa Rizal?" Pak Jono menatap kartu nama itu. Wajahnya pucat pasi. Ia mengutuk kecerobohan Rizal, Rifki, yang ternyata meninggalkan bukti. Ia tahu, permainannya sudah berakhir. "Nona Ayu, saya..." Pak Jono tergagap, keringat dingin membasahi pelipisnya. "Jangan bohongi aku lagi," seru Ayu, suaranya naik satu oktav, penuh kekecewaan. "Jono Haryadi, Chief Security Officer Gema Holding? Perusahaan itu adalah konglomerat properti.
Kau tidak mungkin adalah kerabat miskin Rizal. Apa tujuan semua ini? Apa ini semua lelucon? Pak Jono menghela napas panjang. Kepalanya tertunduk. Ia tahu ia harus jujur. Setidaknya sebagian, sesuai batas yang diizinkan Rifki. Anda benar, Nona Ayu. Saya bukan Paman Rizal. Saya hanya orang kepercayaan. Rizal sedang melakukan studi lapangan. Nona, ini adalah sebuah misi, sebuah tes. Tes. Ayu merasakan jantungnya diremas. Kata itu menusuknya lebih dalam daripada fitnah apapun. Misi apa? Tes apa? Tes untuk melihat apakah aku cukup bodoh untuk mencintai pria miskin. Bukan begitu, Nona. Pak Jono mengangkat kepalanya. Rizal adalah Rifki Darmawan, pewaris tunggal Gema Holding. Dia adalah miliarder yang lelah dicintai karena hartanya. Dia ingin mencari wanita yang tulus. Dia menciptakan identitas Rizal untuk menguji Anda. Ayu terhuyung mundur. Tangannya mencengkeram dadanya. Namanya, Rifki Darmawan, bergema di benaknya. Sebuah nama yang ia kenal dari majalah bisnis yang kadang ia lihat. Miliarder termuda. Pewaris Gema Holding. Air mata Ayu mengalir deras. Tetapi kali ini, air mata itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata pengkhianatan. Dia adalah orang kaya, bisik Ayu, sulit mempercayai lidahnya. Ia mengingat tawa sinis Randy, wajah pongah Paman Hardy. Itu semua kini masuk akal. Mereka tidak menentang karena kemiskinan, mereka menentang karena status. Ya, Nona, dia sangat kaya, jawab Pak Jono lirih. Tawaran $500 miliar dari Paman Hardy dan Tante Lani yang datang kemarin lusa, itu nyata. Mereka adalah kerabat aslinya. Mereka ingin membeli Anda agar tidak ada skandal di keluarga mereka. Ayu hanya bisa menggelengkan kepala. Badai fitnah, penghinaan dari paman palsu, tekanan batin yang nyaris menghancurkannya, ternyata semuanya hanyalah skenario, sebuah panggung sandiwara yang ia mainkan tanpa tahu naskahnya. Ia merasa seperti boneka yang dimainkan oleh seorang sutradara kaya raya yang haus validasi. Jadi, dia berhasil, kata Ayu. Tawanya terdengar pahit dan kering. Dia berhasil membuktikan bahwa aku tulus. Aku lulus ujiannya. Aku menolak semua uangnya. Aku menahan semua fitnahnya. Ia menatap Pak Jono dengan mata memerah. Aku mencintai Rizal si peternak ayam, Pak Jono. Aku mencintai pria yang bersedia bekerja keras, yang mau memegang cangkul, yang tahu rasa sakit karena tidak punya uang. Tapi aku tidak bisa mencintai pria yang membangun seluruh hubungannya di atas kebohongan. Aku tidak bisa mencintai pria yang menggunakan harga diriku sebagai alat uji. Ayu berbalik. Kakinya terasa berat, tetapi ia memaksakan diri untuk berjalan. Ia harus segera bertemu Rizal. Atau lebih tepatnya, Rifki. Ia harus mengakhiri semua sandiwara ini, bukan karena ia gagal, melainkan karena ia berhasil, dan keberhasilannya itu terasa sangat menyakitkan. Setelah meninggalkan rumah Pak Jono, Ayu berjalan kembali ke warungnya. Seluruh desa tampak kabur di matanya, digantikan oleh gambaran nama Rifki Darmawan dan Gema Holding yang berputar-putar di benaknya. Ia tidak marah, melainkan merasa sangat kecewa. Kebohongan yang menjadi fondasi cintanya terasa seperti racun yang merusak semua kenangan indah mereka, mulai dari kencan singkong rebus hingga perjuangan membersihkan lumpur di kandang. Semuanya kini terasa hampa, hanya sebuah skenario belaka. Ia duduk di warungnya, menanti kedatangan Rizal, yang akan pulang dari kandang menjelang sore. Di jari manisnya, cincin perak sederhana itu kini terasa panas, membakar kulitnya. Ia memutuskannya, ia tidak bisa melanjutkan. Harga dirinya menuntut ia mundur, meskipun hatinya masih memohon untuk bertahan pada pria yang ia cintai. Rizal, Rifki, tiba di gubuknya dalam suasana hati yang lelah, tetapi ceria. Ia sudah mulai merencanakan pengungkapan identitasnya di akhir pekan, setelah yakin bahwa Ayu telah melewati semua ujian. "Yu, ayam-ayamku bertelur banyak sekali hari ini," seru Rizal, meletakkan keranjang pakan kosongnya. Ia melangkah ke arah Ayu, berniat memeluknya, tetapi langkahnya terhenti. Ayu duduk diam di meja warungnya. Punggungnya tegak, wajahnya pucat.
Di depannya, tergeletak kartu nama Jono Haryadi. Rizal membeku. Topeng, Rizal si peternak miskin, seketika runtuh. Ia menatap kartu nama itu, lalu ke wajah Ayu. Ia tahu, sandiwara itu telah berakhir lebih cepat dari yang ia harapkan. "Yu, dengarkan penjelasanku," kata Rizal. Suaranya kini kembali pada intonasi asli Rifki, penuh otoritas dan kekakuan yang terdengar asing di telinga Ayu. "Aku bisa jelaskan semua ini." Ayu tidak berteriak atau menangis histeris. Ia hanya menatapnya dengan tatapan hampa yang jauh lebih menyakitkan daripada amarah. "Siapa kamu sebenarnya?" Aku adalah Rifki Darmawan." Akunya maju selangkah, mencoba meraih tangan Ayu. "Pewaris Gema Holding. Aku datang ke sini karena aku lelah dicintai karena uangku. Aku ingin mencari ketulusan, Yu, dan aku menemukannya padamu." Ayu menarik tangannya menjauh, menolak sentuhannya. "Aku tidak butuh penjelasan siapa kamu. Aku butuh penjelasan mengapa kamu melakukan ini padaku." Air mata mulai menggenang di mata Ayu, tetapi ia menahannya dengan sekuat tenaga. "Kenapa kamu harus berpura-pura menjadi miskin? Apakah cintaku tidak cukup berharga untuk diperjuangkan tanpa harus diuji seperti ini? Apa kau pikir aku akan lari hanya karena kamu miskin? Bukankah aku sudah membuktikannya?" Ia menunjuk ke cincin perak di jarinya. "Aku menolak pria kaya yang menawarkan pekerjaan mewah. Aku menolak $500,000 dari keluargamu. Aku menahan semua fitnah dan penghinaan dari seluruh desa. Semua itu, Rizal, aku lakukan demi cintaku pada seorang peternak miskin bernama Rizal." Suara Ayu bergetar, memancarkan rasa sakit yang mendalam. "Aku memberikan harga diriku, kehormatan sosialku, dan hatiku yang paling tulus untukmu. Dan ternyata, semua itu hanya alat uji, hanya sebuah tahap dalam misi yang kamu sebutkan pada Pak Jono." Rizal, Rifki, merasa tertampar oleh kebenaran dari kata-kata Ayu. "Tidak, Yu. Aku bersumpah, perasaanku padamu murni. Tes ini bukan untuk meragukanmu, tapi untuk memastikan bahwa ketulusanmu adalah nyata, berbeda dari semua wanita yang pernah ku kenal." "Ketulusanku nyata, Rifki, tapi hubungan kita palsu," potong Ayu tajam. "Aku mencintai seorang pria yang bersedia bekerja keras di tengah lumpur. Aku mencintai pria yang kulihat kelelahan. Aku mencintai Rizal yang takut tidak bisa membelikanku coklat mahal. Tapi pria itu ternyata adalah Rifki Darmawan, seorang sutradara kaya raya yang menciptakan panggung sandiwara ini." Ayu berdiri, ia berjalan ke tempat penyimpanan uang di warungnya, mengambil sebuah amplop, dan mengembalikannya ke Rizal. Itu adalah semua uang yang ia terima dari Rizal sejak mereka menjalin hubungan. "Aku tidak bisa menikah dengan kebohongan, Rifki," katanya, suaranya kini tenang, namun memancarkan kekecewaan yang tak terobati. "Aku tidak peduli seberapa besar kekayaanmu. Aku tidak peduli kamu pemilik Gema Holding. Aku hanya peduli pada pondasi yang kamu pilih untuk membangun cinta kita." Ia melepaskan cincin perak itu dari jarinya, meletakkannya dengan lembut di atas kartu nama Pak Jono. Cincin yang menjadi simbol janji abadi, kini menjadi simbol pengkhianatan. "Harga diriku terlalu mahal untuk itu. Aku sudah membuktikan diriku. Aku tidak butuh gelar Nyonya Darmawan yang didapatkan dari lulus ujian. Aku hanya butuh pria yang jujur sejak awal," kata Ayu, matanya berkaca-kaca. "Aku mengundurkan diri, Rifki. Kembalilah ke duniamu. Kamu sudah mendapatkan ketulusan yang kamu cari. Tapi kamu tidak bisa mendapatkannya dengan cara ini." Rifki terkejut. Ia mengira Ayu akan marah, menuntut penjelasan, atau bahkan menuntut kompensasi. Tetapi, Ayu memilih untuk melepaskan semuanya, hanya karena harga diri. Ia memilih kemiskinan dengan kejujuran, daripada kekayaan yang dibangun di atas kebohongan. "Tolong, Yu, jangan lakukan ini. Beri aku kesempatan, mohon." Rifki, suaranya kembali parau seperti suara Rizal. "Aku mencintaimu, itu yang paling nyata. Aku akan mengungkapkan semuanya pada keluargaku, kita akan menikah, dan kamu tidak perlu lagi menanggung fitnah ini. Aku akan memberimu semua yang pantas kamu dapatkan." "Aku tidak butuh apa-apa, Rifki," balas Ayu,
menggelengkan kepala. Aku akan tetap di sini, di warungku. Setidaknya, ini adalah hidupku yang jujur dan milikku sendiri. Aku tidak bisa menjadi pasanganmu jika aku tahu di mata keluargamu. Aku hanyalah gadis desa yang berhasil lulus dari tes anak miliarder. Ayu berjalan menjauh, menuju pintu warungnya. Ia membalikan papan nama warung, menutupnya untuk malam itu. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Rifki berdiri di tengah gubuk reot itu, di antara bau pakan ayam dan tumpukan kotoran, dengan cincin perak dan kartu nama perusahaannya di atas meja. Ia telah mendapatkan semua yang ia cari, ketulusan, kesetiaan, dan integritas. Tetapi, ia kehilangan wanita itu karena ia membangun cintanya dengan pasir kebohongan. Rifki Darmawan, miliarder yang bisa membeli segalanya, kini merasa miskin di tengah harta melimpah yang ia sembunyikan. Kehampaan itu melanda, menyadarkannya bahwa ujian itu bukan hanya untuk Ayu, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia gagal dalam ujian paling penting, ujian kejujuran pada orang yang dicintai. Namun, Rifki tidak akan menyerah. Ia tahu, ia harus mengungkapkan seluruh kebenaran, termasuk motif tersembunyi di balik sandiwara ini, yang melibatkan pengujian Hardi dan Lani. Ia harus membuktikan bahwa kebohongannya memiliki tujuan yang lebih besar, dan Ayu adalah pahlawan tak terduga dalam rencana itu. Pengunduran diri Ayu menghantam Rifki dengan keras. Kehilangan Ayu, yang memilih harga diri di atas kekayaan, terasa lebih menyakitkan daripada kegagalan bisnis terbesar. Ia berdiri di gubuk reot itu, di mana sisa-sisa sandiwara berserakan, kartu nama perusahaan, cincin perak yang ditolak, dan kebohongan yang terbongkar. Miliarder itu akhirnya mengerti bahwa uang tidak bisa membeli penebusan. Rifki tidak membiarkan kehampaan itu berlarut. Ia tahu, ia harus bergerak cepat. Waktu adalah mata uang yang paling berharga sekarang. Ia tidak hanya harus memenangkan kembali hati Ayu, tetapi juga harus membuktikan bahwa kebohongannya, yang terasa begitu kejam, adalah bagian dari rencana yang lebih besar, di mana Ayu adalah pahlawan yang tidak disadari. Keesokan paginya, Rifki tidak muncul sebagai Rizal, si peternak ayam. Ia muncul sebagai Rifki Darmawan. Ia meninggalkan gubuknya, dan kembali ke rumah Pak Jono. Ia meminta Pak Jono untuk mengenakan setelan terbaiknya dan mengikutinya. Pakaian lusuh dan topi usang dibuang. Rifki mengenakan kemeja linen mahal dan celana bahan yang memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Ia membawa serta sebuah koper kecil, yang isinya bukan uang, melainkan dokumen-dokumen penting. Pak Jono, kata Rifki, suaranya kembali tajam dan berwibawa. Kita akan ke warung Ayu. Anda akan menjadi saksi. Semua sandiwara berakhir hari ini. Di warung Ayu, suasana masih sunyi dan dingin. Ayu duduk sendirian, merenung. Ia berusaha keras untuk fokus pada pekerjaan, tetapi hatinya terasa seperti kapal yang hancur. Tiba-tiba, ia mendengar suara mobil mewah yang melaju pelan, bukan mobil sport trendy yang mencolok, melainkan sedan hitam elegan yang hening dan berkelas, berhenti di depan warungnya. Dari mobil itu, turunlah Rifki, bukan dalam pakaian peternak, melainkan dalam penampilan yang ia lihat di majalah, tampan, berkuasa, dan sangat asing. Di belakangnya, berdiri Pak Jono, yang kini tampil sebagai Chief Security Officer yang berwibawa. Rifki berjalan ke meja Ayu, membawa koper kulitnya. Aku tahu kau sudah tahu, Yu, kata Rifki, suaranya lembut, tetapi penuh urgensi. Aku adalah Rifki Darmawan. Aku datang hari ini, bukan untuk menjelaskan siapa aku, karena kau sudah tahu. Aku datang untuk menjelaskan mengapa. Ayu mengangkat kepalanya, matanya merah dan bengkak, tetapi pandangannya tetap tajam. Aku tidak mau dengar lagi soal tes dan ketulusan, Rifki. Itu sudah tidak penting lagi. Tentu saja penting, seru Rifki, sedikit meninggikan suaranya. Ketulusanmu adalah mata air yang kucari. Tapi kau harus tahu, kebohongan ini tidak hanya tentang mencari istri. Ini tentang menyelamatkan warisan keluargaku. Ini tentang membersihkan perusahaan dari keserakahan yang hampir menghancurkannya. Rifki membuka koper yang ia bawa. Di dalamnya, ada tumpukan dokumen. Ia mengeluarkan beberapa lembar berkop Gema Holding. Dengar, Yu. Aku minta maaf karena aku tidak jujur,
Tetapi rencanaku jauh lebih besar dari sekadar menguji seorang gadis desa, kata Rifki. Ayahku menyerahkan kendali penuh Gema Holding padaku dengan satu syarat. Aku harus memastikan bahwa orang-orang di sekitar kami, terutama keluarga besar, setia pada integritas, bukan pada uang. Ayu memicingkan mata. Apa hubungannya denganku? Paman Hardi dan Tante Lani yang kau temui itu, mereka bukan hanya serakah. Mereka adalah ular di dalam selimut. Jelas Rifki, menunjuk dokumen itu. Mereka sudah lama merencanakan untuk menjual saham perusahaan ke kompetitor kami, dengan harga yang sangat merugikan. Begitu mereka yakin aku tidak mampu memimpin. Aku butuh alasan yang tidak terbantahkan untuk menyingkirkan mereka dari perusahaan tanpa menimbulkan gejolak saham. Dan aku menemukan alasan itu. Kau, katanya, menunjuk Ayu. Ayu terdiam, kebingungan melukis wajahnya. Saat kau bertunangan denganku sebagai Rizal, mereka panik. Mereka takut ada skandal. Atau mereka takut aku akan menjual sahamku untuk menghidupi istri miskinku, jelas Rifki. Maka, mereka datang dengan tawaran uang itu. Tawaran 500 miliar itu. Rifki mengambil napas, matanya penuh makna. Itu bukan ujian terakhir untukmu, Yu. Itu adalah jebakan yang kusiapkan untuk mereka. Aku sengaja membiarkan mereka datang dan mengujimu dengan jumlah uang yang fantastis, tanpa sepengetahuanku, sebagai Rizal. Rifki menunjuk Pak Jono. Pak Jono dan Pak Derajat di Jakarta merekam seluruh percakapanmu dengan Hardi dan Lani. Saat kau menolak uang itu, mereka panik, dan langkah berikutnya yang mereka ambil adalah menyebarkan fitnah. Fitnah bahwa kau mengincar yang lebih besar. Tindakan mereka menyebar fitnah dan menawarimu uang secara ilegal untuk keluar dari keluarga adalah bukti otentik bahwa mereka bersedia melakukan segala cara, termasuk menipu dan mencemarkan nama baik, demi kepentingan finansial mereka. Rifki menyodorkan 1 lembar dokumen ke Ayu. Penolakanmu adalah kunci bagiku untuk membersihkan perusahaan. Berkat integritasmu, aku punya alasan hukum yang kuat. Lihat ini, Rifki menunjuk sebuah paragraf. Berdasarkan bukti dari penolakanmu dan tindakan fitnah mereka, seluruh saham dan posisi mereka di Gema Holding telah ditarik. Mereka dipecat, dan saham mereka diserahkan ke yayasan sosial. Gema Holding kini bersih dari keserakahan. Ayu terkejut. Tubuhnya merinding. Ia tidak hanya menolak uang, ia secara tidak sengaja telah menjadi ksatria yang menyelamatkan sebuah perusahaan raksasa dari korupsi internal. Fitnah yang menghancurkannya di desa, ternyata adalah bumerang yang menghancurkan musuhnya. Kau tidak hanya membuktikan ketulusan cintamu padaku, Yu, bisik Rifki, suaranya kini dipenuhi kekaguman yang tak terbatas. Kau membuktikan bahwa integritasmu lebih tinggi daripada seluruh keluarga besarku yang serakah. Kau menyelamatkan warisan ayahku. Kau adalah wanita paling jujur di muka bumi ini. Ia mengambil cincin perak yang diletakkan Ayu di atas meja. Aku tahu kebohongan ini menyakitimu. Aku pantas kau benci. Tapi aku berani bersumpah. Aku tidak pernah berbohong tentang perasaanku. Cinta Rizal si peternak ayam adalah cinta Rifki Darmawan yang sesungguhnya. Rifki berlutut di depan Ayu, di lantai warung yang dingin dan sederhana, di depan Pak Jono yang menjadi saksi bisu. Aku tidak memintamu memaafkanku hari ini, Yu. Tapi aku memintamu memberiku kesempatan untuk mencintaimu dengan jujur, seumur hidupku, katanya, matanya memancarkan penyesalan yang tulus. Maukah kau kembali padaku? Bukan sebagai istri peternak miskin yang kau kasihani, tetapi sebagai pendamping hidup yang setara dan mitra sejati dari seorang pria yang telah kau selamatkan? Kau sudah lulus ujian terberat, Yu. Kau sudah memenangkan semua pertempuran ini. Ayu menatap Rifki yang berlutut di depannya. Pria itu, yang bisa memerintah ribuan karyawan dan mengendalikan aset triliunan, kini merendahkan diri sepenuhnya di hadapannya. Ia tidak menawarkan kekayaan, tetapi menawarkan penebusan dan pengakuan akan martabatnya. Air mata Ayu kembali mengalir, tetapi kali ini air mata itu terasa hangat dan membebaskan. Ia mengambil cincin perak itu dari tangan Rifki. Aku mencintai Rizal, si pembohong, kata Ayu, suaranya parau. Tapi aku tidak bisa menolak Rifki, pria yang menjadikan kejujuranku sebagai senjata untuk melawan keserakahan. Aku memaafkan kebohonganmu, Rifki. Tapi jangan pernah lagi menguji cintaku. Ayu memegang tangan Rifki,
dan memintanya berdiri. Ia menyematkan kembali cincin perak itu ke jarinya. "Aku akan kembali padamu, Rifki," kata Ayu. Senyum pertama yang benar-benar tulus setelah berminggu-minggu akhirnya mekar. "Tapi, kita akan membangun istana di atas lumpur, dengan cincin perak ini sebagai pengingat bahwa integritas kita adalah harta paling mahal." Rifki menarik Ayu ke dalam pelukan yang erat, pelukan yang penuh kelegaan dan janji abadi. Ia telah kehilangan segalanya dalam beberapa hari terakhir, tetapi ia telah mendapatkan satu hal yang tak ternilai harganya, pasangan yang tidak hanya tulus, tetapi juga berintegritas. Setelah badai pengakuan di mana Ayu menyadari bahwa kebohongan Rifki adalah strategi untuk mengungkap keserakahan keluarganya, suasana di desa Mekarsari perlahan berubah. Kebenaran, seperti air yang jernih, mulai membasuh lumpur fitnah. Rifki tidak membawa Ayu langsung ke Gemerlap Kota. Ia menghormati janji Ayu untuk membangun hidup yang jujur. Langkah pertama yang ia lakukan adalah memanggil kembali orang tua kandungnya, ayah dan ibu Darmawan, yang selama ini berada di luar negeri dan tidak terlibat dalam intrik Hardi dan Lani. Ayah dan ibu Darmawan tiba di Mekarsari dalam suasana haru. Mereka, yang adalah orang tua sejati yang mencintai integritas, segera memeluk Ayu. "Nak, terima kasih," bisik ayah Darmawan. Matanya berkaca-kaca saat memeluk Ayu di depan warungnya. "Kau bukan hanya membuat putra kami menjadi lebih dewasa dan menemukan cinta sejati, tetapi kau juga membantunya membersihkan warisan yang selama ini kami jaga. Kau adalah menantu yang kami impikan, yang tak bisa dibeli oleh uang." Ibu Darmawan memegang tangan Ayu, mengagumi cincin perak yang kini kembali tersemat di jari Ayu. "Perak ini, Nak, lebih mahal dari berlian manapun. Ini adalah simbol ketulusan yang kami yakini akan menjadi pondasi rumah tangga kalian." Dengan restu yang tulus dan pengakuan publik di hadapan warga desa, Rifki dan Ayu memutuskan untuk segera meresmikan janji mereka. Mereka tidak ingin kemewahan kota. Mereka ingin kejujuran desa. Pernikahan mereka diadakan 2 bulan kemudian. Rifki, sebagai CEO Gema Holding, bisa saja menyelenggarakan pesta terbesar di Hotel Bintang 7. Namun, ia memilih Balai Desa Mekarsari. Tempat itu dihiasi bunga-bunga sederhana, tetapi suasananya penuh kehangatan. Semua warga desa, yang sempat memandang sinis, kini datang dengan hati tulus, meminta maaf dan memberikan ucapan selamat. "Ayu," bisik seorang ibu yang dulu menyebarkan keraguan saat menyalaminya. "Kami minta maaf, Nak. Kami salah menilaimu. Ternyata, kamu memang seputih hati itu. Kami semua malu." "Tidak apa-apa, Bu," jawab Ayu, mengenakan gaun pengantin putih sederhana yang dirancang khusus Rifki agar tidak terlihat mencolok. "Saya mengerti. Fitnah itu memang menyakitkan. Mari kita lupakan dan mulai hidup rukun lagi." Ayu tidak hanya memenangkan hati Rifki, ia memenangkan kembali kehormatan sosialnya dengan integritas. Saat resepsi berlangsung, Rifki berdiri di samping Ayu, melihat ayah dan ibunya bercengkerama dengan warga desa, tanpa ada sedikit pun kesan angkuh. "Kau lihat, sayang," bisik Rifki, menggenggam tangan Ayu yang memakai cincin perak. "Inilah yang kucari. Bukan lagi cinta yang diukur dari kekayaan, tetapi persahabatan sejati di tengah masyarakat." "Aku masih tidak percaya ini," bisik Ayu. Matanya tertuju pada papan nama warung yang kini diturunkan dan dipajang sebagai hiasan, dihiasi karangan bunga. Rifki tersenyum. "Kau harus percaya, karena ini baru awal. Aku harus menepati janji Rizal si peternak ayam." Sesuai janjinya, proyek pertama Rifki dan Ayu sebagai pasangan suami istri adalah mengembangkan desa Mekarsari. Kandang ayam reot itu direnovasi total, menjadi fasilitas peternakan modern yang dikelola oleh koperasi desa, dipimpin oleh Pak Jono, yang kini kembali bertugas sebagai pengawas proyek sosial dan dibantu oleh warga desa. "Warungmu, Yu," kata Rifki suatu pagi, beberapa minggu setelah pernikahan, "tidak akan lagi menjadi warung eceran." "Lalu?" tanya Ayu, penasaran. "Warungmu akan menjadi pusat pelatihan kewirausahaan sosial," jelas Rifki, matanya berbinar. "Kamu adalah ketua Yayasan Darmawan Sejahtera Cabang Pengembangan Komunitas Desa. Misimu, mendampingi desa-desa kecil di seluruh Jawa untuk mengembangkan potensi lokal, dimulai dari peternakan ini." Ayu terdiam, terkejut. "Aku? Memimpin yayasan?"
Aku hanya lulusan SMA, Rifki. Kamu lulusan terbaik dari ujian hidup, Yu, jawab Rifki tegas, mencium kening istrinya. Aku tidak butuh gelar, aku butuh integritas. Kamu tahu bagaimana rasanya berjuang dari nol. Kamu tahu bagaimana rasanya dihina karena kemiskinan, dan kamu tahu bagaimana rasanya menolak uang. Itu adalah kualifikasi yang tidak bisa didapat dari universitas manapun. Ayu akhirnya tertawa. Air matanya menetes bahagia. Ia mendapatkan lebih dari sekadar cinta dan kekayaan. Ia mendapatkan tujuan hidup yang mulia. Ia kini adalah Ratu Lumpur yang menggunakan pengalamannya untuk memberdayakan komunitas. Beberapa waktu kemudian, saat mereka sedang berkunjung ke Jakarta, Rifki membawa Ayu ke kantor Gema Holding yang megah. Mereka naik ke lantai 50, ruang kerja Rifki. Ayu menatap pemandangan kota dari ketinggian. Gedung-gedung pencakar langit terasa seperti mainan. Dulu, pemandangan ini adalah penjara bagiku, Yu, bisik Rifki, memeluk Ayu dari belakang. Aku merasa terasing, terperangkap dalam kemewahan. Dan sekarang? Tanya Ayu. Sekarang, jawab Rifki, menoleh dan menatap mata Ayu. Sekarang pemandangan ini terasa indah, karena ada kamu di sampingku, mengingatkanku bahwa di bawah semua kemewahan ini, ada nilai-nilai sederhana yang jauh lebih penting. Rifki meraih tangan Ayu. Jari mereka saling bertaut. Cincin perak itu tampak kontras dengan latar belakang kemegahan Jakarta, tetapi memancarkan cahaya yang jauh lebih terang. Aku tidak menikahimu karena hartamu, Rifki, bisik Ayu, mengulangi sumpahnya. Aku menikahimu karena kamu berani berlutut di depanku, mengakui kebohonganmu, dan membuktikan bahwa kamu adalah pria yang menjadikan integritas lebih berharga daripada seluruh Gema Holding. Aku tahu, sayangku, balas Rifki. Itulah sebabnya aku menikahimu. Kau adalah satu-satunya yang mengajarkanku bahwa harga diri dan kejujuran adalah aset yang jauh lebih mahal daripada triliunan rupiah. Mereka berdua saling berciuman di tengah kantor megah itu, di mana cinta, yang berawal dari kepura-puraan di sebuah kandang ayam, akhirnya menemukan kebenaran abadi. Mereka tidak hanya menikah, tetapi mereka bersatu dalam sebuah misi, menggunakan kekayaan untuk melayani, dan selalu kembali pada janji cincin perak mereka, membangun istana di atas pondasi kejujuran dan kemanusiaan.